Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Yang chapter 661. Semua orang merasa terdiam. Musuh yang awalnya mereka pikir hanya bisa ditangani dengan menggunakan strategi bundaran, tetapi Ling Han dan Hu Niu memilih strategi frontal. Lebih jauh lagi, itu bukan gerakan terburu-buru untuk menunjukkan kekuatan atasan mereka, juga karena kekuatan menakutkan mereka ada di sana untuk mereka lihat. Ling Han menggerakkan jarinya seperti mengacungkan pedang, dan memberikan tebasan ke arah monster kerangka itu. Siu, 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 siu. Pedang Rai dengan cepat menebas, disertai dengan kilat putih terang. Kekuatan petir telah sangat meningkatkan kekuatan Sword Rai. Seseorang harus memahami bahwa petir ke-9 surga adalah kekuatan mistik, dan Ling Han telah mencapai tingkat pencapaian kecil dalam tubuh petir. Bagaimana tidak kuat? Monster kerangka itu bergetar keras dari sengatan listrik, dan beberapa kilasan pedang Rai mengirisnya berulang kali, meninggalkan banyak bekas tebasan pada tulangnya. Secara teori, monster seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilukai oleh seorang pembudidaya tier spiritual bayi, tetapi siapa yang meminta kecakapan pertempuran Ling Han telah melampaui tingkat tier spiritual bayi? Pedang Rai bersama dengan Thunderclap ke-9 surga, kecakapan pertempurannya saat ini bernilai setidaknya 1 bintang tingkat transformasi dewa. Demikian pula, setelah selusin bergerak, kerangka itu dipotong oleh Ling Han, dan kembali lagi ke tanah dari mana ia datang. Beristirahatlah dengan tenang, kata Ling Han secara internal, merasa sedikit tidak senang karena Restore Heaven Academy benar-benar menggunakan mayat para pembudidaya kuat yang telah meninggal yang tahu berapa tahun yang lalu sebagai alat dari aspek tertentu. Perbedaan apa yang ada di antara mereka dan ribuan sekte mayat? Kalau dipikir-pikir, tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. 1000 korps sekte ingin mengubah semua orang dari seluruh dunia menjadi prajurit korps, sedangkan 5 sekte besar ingin menyaring mereka semua menjadi pil alkimia. Mereka berdua ingin menghancurkan semua kehidupan, sehingga salah satu dari mereka dapat menyatakan diri mereka lebih mulia. Mereka adalah burung dengan bulu yang sama. Ling Han mengambil batu aneh itu. Memang, itu tidak bisa disimpan jauh ke menara hitam atau cincin spasial. Sepertinya ia memiliki kehidupan dan kemauan sendiri. Dengan pikiran, dia memanggil roh batu dan melemparkan batu aneh ke sana. Roh batu mengendusnya sebentar sebelum tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan sedikit retak, batu itu menelan batu aneh itu, dan mulai mengunyahnya dengan ribut seperti bagaimana manusia mengunyah tulang. Suara itu menyebabkan yang lain merasakan sakit pada gusi mereka. Itu bisa benar-benar dikunyah, Ling Han. Mengapa kamu menghancurkan batu aneh itu? Qin Lian Yue tersentak kaget setelah sok sesaat. Itu benar. Itu adalah sesuatu yang dapat membantu Anda menjadi murid inti, kata Li Zixian. Ling Han tersenyum lembut dan berkata, tidak apa-apa. Bagaimanapun, ada lebih banyak dari itu, jadi kita hanya akan mengambil hal-hal lambat. Roh batu hanya akan memakan batu yang bisa meningkatkan kekuatannya. Karena suka memakannya, itu membuktikan bahwa batu ini berguna untuknya. Setelah roh batu selesai makan, itu bersandar di kaki Ling Han dan menggosok kepalanya ke arahnya seperti itu adalah anak anjing kecil. Tetapi kekuatannya benar-benar luar biasa. 1 gosokan sudah cukup untuk mengguncang bumi itu sendiri, yang sangat mengerikan. Untungnya, Ling Han telah menumbuhkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, dan memiliki kekuatan luar biasa sendiri. Jika tidak, dengan roh batu menggosoknya seperti itu, dia akan dikirim terbang. Tulang dan dagingnya hancur akibat benturan. Semua orang menghirup dengan tajam. Boneka ini sangat cerdas. Itu sebenarnya akan mengambil inisiatif untuk bermain lucu. Selanjutnya,
Kekuatan itu benar-benar sangat kuat. The Rock Spirit menatap Ling Han dengan menyedihkan, mulutnya terbuka lebar. Jika itu adalah manusia, itu kemungkinan besar akan mengeluarkan air liur sekarang. Ling Han tahu bahwa orang ini mengingat batu bata itu, tetapi batu bata itu telah menghilang bersama dengan Helian Sun Sue. Bahkan dia tidak bisa menemukannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi sehingga gadis laut benar-benar akan pergi tanpa sepatah kata pun. Ini, aku akan memberimu ini juga. Dia melemparkan batu aneh lainnya ke batu roh juga. Roh batu mengambilnya dan segera mulai mengunyah. Meskipun ini benar-benar tak tertandingi dengan batu bata, tetapi setiap sedikit dihitung. Itu sia-sia untuk menolak ketika Ling Han memberikan batu aneh itu. Sebuah pemikiran melintas di benak Ling Han. Karena lantai pertama menara hitam adalah sumber bumi, maka bisakah ia memelihara semacam batu aneh tertinggi untuk membantu roh batu meningkatkan kekuatannya? Dia segera berkomunikasi dengan menara kecil dan menyuarakan pertanyaan dengan akal surgawi. Iya, menara kecil menjawab dengan tajam. Ling Han merasa agak seperti akan menjadi gila, dan bertanya, "Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" "Kamu tidak bertanya," menara kecil menjawab dengan tenang. Ling Han merasakan dorongan keras untuk memukul seseorang, dan berkata, "Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu beri aku beberapa ratus atau beberapa ribu batu." Jika menara kecil benar-benar memiliki mata, itu pasti akan memutar matanya ke Ling Han. Itu memberi ham, dan berkata, "Menara hitam masih sedang dipulihkan. Jadi bagaimana mungkin ada begitu banyak kekacauan yang harus dikeluarkan? Itu hanya dapat memasok satu batu setiap bulan atau lebih. Satu batu per bulan, lalu, itu lebih baik daripada tidak sama sekali." "Lalu bagaimana efeknya?" Ling Han bertanya. "Setelah makan 3, pria batu itu bisa menembus ke tier bayi spiritual. Setelah 6, itu bisa menembus ke tier transformasi dewa." Menara kecil menjawab dengan tenang. "Sial, sangat mengagumkan." Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan. Dia bekerja sangat keras pada budidayanya, tetapi roh batu hanya perlu makan beberapa batu dan tingkat budidayanya akan melonjak secara bertahap. Perbandingan semacam itu benar-benar bisa membuatnya mati karena marah. Karena sangat mudah bagi roh batu untuk menaikkan levelnya, Ling Han tidak berencana untuk memberi makan batu-batu aneh lagi. Dia tertawa, dan berkata, "Karena kamu kenyang, maka lakukan pekerjaanmu dengan penuh tanggung jawab." Roh batu menggedor dadanya seperti gorila yang mengamuk. Semua orang sekali lagi mengklik lidah mereka dengan heran. Boneka ini benar-benar terlalu manusiawi dalam perilakunya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan segera, mereka kembali melihat tulang putih terkubur di bawah tanah. Kali ini, jumlahnya juga tidak sedikit. Mereka merangkak keluar dari bawah tanah, dan menyerbu untuk menyerang Ling Han dan yang lainnya. Mereka semua menggunakan kekuatan masing-masing dan mulai menambah kredit untuk diri mereka sendiri. Namun, monster kerangka itu benar-benar terlalu kuat. Seorang pembudidaya tier spiritual bayi masih akan memiliki kesempatan dengan strategi bundaran untuk mengambil keuntungan dari pembukaan untuk menghapus batu aneh. Tetapi pembudidaya tier bunga mekar bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya, karena mereka akan segera dikirim terbang pergi oleh aura yang menakutkan. Babak pertama masih baik-baik saja. Meskipun pembudidaya tier spiritual bayi kuat, angin aneh yang mereka derita bahkan lebih kuat, dan tidak memungkinkan mereka terlalu banyak keuntungan atas rekan-rekan tier bunga blossom mereka. Tapi di sini, keuntungan kekuatan yang dimiliki para pembudidaya tier spiritual bayi bisa dilihat secara penuh. Lagi pula, tes pertama adalah memilih para pria dan wanita muda dengan bakat yang baik dan tekad yang kuat. Tetapi tes ini adalah untuk memilih para jenius di antara para jenius. Jadi, tentu saja, hanya krim tanaman yang bisa diisi dari jajaran. Roh batu mengambil posisi sebagai garda depan, dan menyerbu untuk menyerang monster kerangka itu. Namun itu baru saja keluar ketika dikirim terbang dengan satu pukulan, dan hancur menjadi tumpukan puing. Untungnya, intinya tidak rusak, dan segera hidup kembali. "Ai, kamu benar-benar tidak bisa diandalkan." Ling Han menembak dirinya sendiri, dan Hun Yu memberikan teriakan gembira juga sebelum bergabung dengan Ling Han. Dua monster besar sekarang menyerang bersama,
dan bahkan monster kerangka hanya bisa menanggung kebencian mereka. Dalam beberapa langkah, mereka hancur oleh serangan gabungan mereka, dan batu-batu aneh langsung jatuh ke tanah. Benda ini tidak bisa disimpan jauh ke menara hitam, dan hanya bisa disimpan di tubuh seseorang, yang membuat Ling Han sangat tidak senang karena ini sangat mempengaruhi citranya. Syukurlah, batu ini hanya seukuran kepalan tangannya, kalau tidak, dia akan benar-benar menjadi gila. Setelah setengah hari, dia sudah memiliki lebih dari 20 batu padanya. Meskipun cahaya yang keluar dari batu-batu aneh itu tidak terlalu kuat, dengan 20 dari mereka bersama-sama, itu masih membuat adegan besar. Mereka membuatnya tampak seperti sumber cahaya, yang menerangi tempat yang suram dan gelap ini sepenuhnya. Tapi ini juga membuat Ling Han menjadi target langsung. Segera, seseorang bergerak melawannya, ingin merebut batu-batu itu, tetapi hasilnya tentu saja mereka dijarah oleh Ling Han sebagai gantinya. Tidak hanya batu-batu aneh yang mereka rebut, bahkan cincin tata ruang mereka diambil dan diberikan kepada Ling Han sebagai hadiah. Suatu hari kemudian, mereka semua berhenti untuk beristirahat dan mengambil bahan untuk memasak. Tiba-tiba, seorang pria muda mengenakan jubah berwarna hijau muncul. Ekspresi arogan di wajahnya ketika dia dengan dingin menyatakan kepada kelompok, tinggalkan batu-batu aneh di belakang, dan kalian semua bisa tersesat. Chapter 662. Yuan Chenghe, Li Fengyu dan Li Zixian keduanya berteriak secara bersamaan. Haha, karena kamu tahu siapa aku, kenapa kamu tidak berebut? Pria muda dengan pakaian ketat berkata sambil mencibir. Melihat ekspresi yang agak bingung di wajah Ling Han, King Lian Yue menjelaskan, Yuan Chenghe, seorang murid dari Sekte Awan Magnificent, seperti Wenren Qian, telah dalam kultivasi terpencil sementara kultivasi yang ketat. Tidak ada yang pernah mendengar tentang dia sebelumnya, namun, belakangan ini, dia tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengalahkan cukup banyak veteran dari tingkat bayi spiritual. Kekuatannya benar-benar hebat. Beberapa bahkan membandingkannya dengan orang-orang seperti Yao Hui Yue dan Raja Sabar Kecil. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, Raja Sabar Kecil dan Lang Ya Tian keduanya sudah mendekati usia 40-an, berapa umur Yao Hui Yue? Mereka jelas dari dua generasi yang berbeda, bagaimana mungkin mereka ditempatkan pada tingkat yang sama untuk bandingkan? Namun, aku ragu orang ini bisa lebih kuat dari Yao Hui Yue. Apa yang masih kamu bisikkan dan gumamkan? Bentak Yuan Chenghe, suaranya tercampur dengan jengkel. Sadar akan reputasinya yang hebat meskipun mereka, mengapa mereka tidak tersesat? Li Fengyu berkata dengan suara rendah, aku akan menarik perhatiannya dan mengalihkan perhatiannya saat kalian semua pergi dulu. Dia segera mengubah wajahnya menjadi ekspresi tersenyum dan berlari ke arah Yuan Chenghe. Kakak Yuan, aku Li Fengyu. Aku sudah lama mendengar reputasi perkasa Kakak Yuan. Keberuntungan dan kehormatanku untuk akhirnya bertemu denganmu hari ini. Seperti yang diharapkan, Saudara Yuan memiliki kehadiran yang menakjubkan, dan bisa memancarkan kecemerlangan emas hanya dengan berdiri di sana. Kilau yang dilemparkan ke bagian terdalam dari seorang adik lelaki seperti saya membuat saya merasa seolah-olah ada matahari merah lain dalam hidup saya. Membimbing saya ke arah jalan saya, semburan pujian yang tak henti-hentinya membuat Ling Han dan yang lainnya menatapnya dengan malu setelah mendengarnya. Sebenarnya ada seseorang yang bisa mengucapkan kata-kata memuakkan dengan cara yang begitu mulus tanpa memerah sama sekali, tidak seperti mereka, yang sudah merasa hampir ingin muntah. Faktanya adalah, Yuan Chenghe sangat menikmati pujian itu. Bakat alaminya sangat unggul, namun dia sebelumnya telah berkultivasi terpencil secara ketat, dan karena itu diisolasi dari seluruh dunia, yang mirip dengan seorang biarawan pertapa. Namun, keberadaannya yang paling dalam sebenarnya adalah kesombongan yang tak tertandingi, dan merindukan pengakuan, penyembahan, dan pemujaan orang lain. Baru-baru ini, akhirnya dia menjadi gemerlapan, dan kesombongan dirinya yang paling dalam juga secara alami membengkak secara tiba-tiba. Pada saat ini, dijilat oleh Li Fengyu segera membuat setiap pujian langsung masuk ke tulangnya, yang membuatnya merasa sombong, dan tentu saja dia tidak akan menganggap kata-kata itu paling tidak memuakkan.
Setelah obrolan yang tak henti-hentinya, Li Fengyu merasa mulutnya sudah kering. Dia kemudian menoleh dan melihat bahwa garis pandang semua orang terpusat padanya sementara mulut mereka terbuka lebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Aku sudah kehabisan kata-kata untuk dikatakan di sini, dan berniat untuk mengulanginya sekali lagi dari awal. Mengapa banyak dari kalian tidak melarikan diri? Ling Han mengeluarkan tawa hangat, dan menjawab, bukankah ini untuk melihat sejauh mana Anda bisa menyanyikan pujian? Dia sekarang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Raja Saber kecil di bawah pedangnya. Apakah ada kebutuhan untuk melesat hanya karena beberapa desas-desus tentang Yuan Chenghe? Benar-benar lelucon. Yuan Chenghe bereaksi tiba-tiba. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kemarahannya saat dia berseru dengan marah, "Kamu baik, kamu benar-benar berani menipu saya." Li Fengyu takut karena akalnya, dan segera bangkit. Meskipun dia juga jenius, dia tidak berada di dekat level Yuan Chenghe. Selain itu, ia bahkan gagal oleh tingkat kultivasi keseluruhan. Bagaimana dia berani bertarung? Kakak Ling, tunjukkan kekuatanmu, dia berteriak. Kamu pria yang penuh kebencian. Aku ingin membunuh, aku ingin meremukkanmu, Yuan Chenghe meraung. Dia awalnya bermaksud mengatakan bahwa dia ingin membantai pihak lain, tetapi tes ini dengan tegas melarang pembunuhan. Dia tidak ingin didiskualifikasi dari memasuki Restore Heaven Academy hanya karena ini. Saudara Ling, jaga orang ini, dan aku akan memberimu adik perempuanku sebagai istri, teriak Li Fengyu lagi. Saudara Li Zixian menegur dengan wajah merah. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Bukankah sudah mengkhianatinya? Ling Han tidak akan menginginkan wanita jelek ini. Hu Niu maju sebagai pengganti Ling Han, tidak mengizinkan Ling Han kesempatan untuk bergerak. Dia berubah menjadi kilat, dan dengan cepat muncul di depan Yuan Chenghe. Tinju kecilnya menyerang ke arahnya dalam serangan. Yuan Chenghe terkejut. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa gumpalan seorang gadis sebenarnya bisa memiliki kecepatan seperti itu, dan bahkan lebih dari itu dia tidak akan berpikir bahwa dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Ini merupakan pukulan berat bagi kepercayaan dirinya. Dia selalu sangat bangga dengan tingkat kultivasinya. 27 tahun dan sudah berada di tingkat bayi spiritual itu adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sekarang, seorang gadis kecil berusia 7 hingga 8 tahun secara mengesankan juga berada di tingkat bayi spiritual. Jadi apa yang bisa dibanggakan? Dentang, dia mengeluarkan pedang yang berharga, tetapi tidak menghunusnya, dan hanya menggunakan sarungnya untuk memblokir tinju Hu Niu yang mendekat. Tetapi kilat melonjak melalui sarung dan menyebar ke lengannya. Dia memberi sedikit cahaya. Ada nyala api merayapi tubuhnya yang sangat bertabrakan dengan serangan kilat. Niat bela diri berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan saat bercampur di udara dan mengambil berbagai bentuk dan bentuk. Hu Niu dengan gesit melompat ke udara dan berjungkir balik sebelum mundur. Ling Han mengangguk. Tidak heran orang ini bisa dibandingkan kekuatannya dengan Yao Hui Yue. Dia memang sangat kuat mengingat bahwa dia bisa dengan kuat menahan pukulan dari Hu Niu dan tidak jatuh ke dalam kerugian. Tidak banyak di spiritual infantier yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Sedikit yang mereka tahu, Yuan Chenghe sebenarnya bahkan lebih terkejut. Dia sangat sombong, berpikir bahwa bahkan orang-orang di kelas Yao Hui Yue dan Raja Saber kecil tidak ada tandingannya. Dia datang ke Restore Heaven Academy untuk memulai perjalanan legendarisnya. Siapa yang mengira bahwa belum masuk akademi, dan di sini muncul secara acak seorang gadis kecil yang sudah mampu melawannya dan menjadi setara dengan kekuatannya. Meskipun dia tidak menggunakan teknik pamungkas, tetapi seorang ahli bisa mengetahui apakah orang lain memiliki kemampuan nyata begitu dia bergerak, dan gadis kecil ini tidak boleh diremehkan. Jelek, datang dan kejar Niu. Hu Niu memprovokasi sambil bertepuk tangan. Yuan Chenghe mendengus dan menghunus pedangnya. Dia kemudian berseru, banyak di antara kamu berniat membiarkan seorang gadis kecil berjuang untukmu. Kamu punya keberanian. Ling Han tertawa ketika dia membalas, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan yang termuda di tengah-tengah kita. Namun kamu masih ingin menantang yang lain. Kamu harus berterima kasih kepada kami bahwa kami tidak menggertak kamu.
dan hanya dengan santai mengirim seorang gadis kecil untuk bermain dengan kamu. Kata-kata ini benar-benar pas. Seorang gadis kecil berusia 7 hingga 8 tahun pasti bisa dianggap bermain dengan santai. Bahkan jika dia harus memberitahu orang lain, siapa yang akan percaya bahwa gadis kecil ini adalah master terampil dari tier bayi spiritual? Yuan Chenghe tidak bisa membantah kata-kata Ling Han. Karena itu, ia tidak punya pilihan lain selain menyembunyikan kesuramannya di dalam. Siapa yang menyuruhnya bertemu monster seperti itu? Hu Niu, serang dia. Aku ingin menerimanya sebagai antek, kata Ling Han sambil terkekeh. Baik, Hu Niu menjawab dengan suara yang jelas dan jernih. Serahkan saja pada Niu. Sial, Yuan Chenghe langsung marah begitu mendengarnya. Dia memiliki hayalan menundukkannya untuk menjadi antek dan memperlakukannya seperti anak kecil lainnya. Dia menghunus pedangnya sekaligus dan menyerbu ke arah Ling Han. Lawanmu adalah Niu. Sosok Hu Niu dengan gesit terbang di udara, dan kemudian muncul di depan Yuan Chenghe. Tinju kecilnya mengarah langsung ke wajahnya. Yuan Chenghe tidak punya pilihan selain memiringkan kepalanya ke satu sisi untuk menghindari pukulan. Pada saat yang sama menusukkan pedangnya ke depan menuju Hu Niu. Ini mungkin bisa menjadi musuh yang tangguh yang tidak sedikit pun kalah dengan dirinya. Bagaimana dia berani membiarkan lawannya tanpa ampun memukulnya dengan pukulan? Dia mungkin bisa berakhir dipukul sampai-sampai bahkan ibu ini tidak akan mengenalinya. Duo ini terlibat dalam pertempuran. Kemudian meluncurkan pertempuran dengan ayunan penuh segera. Yuan Chenghe memang sangat kuat, bisa berhadapan langsung dengan Hu Niu. Setidaknya, dia sepertinya tidak akan dikalahkan dalam waktu dekat. Para penonton mengklik lidah mereka dengan heran, dan tidak menahan pujian mereka atas kemampuannya. Orang harus tahu bahwa sebelum ini, bahkan monster kerangka dijatuhkan oleh Hu Niu dalam serangan frontal. Namun Yuan Chenghe tidak mengetahuinya, dan hanya mendengar apa yang mereka katakan di permukaan, jadi dia merasa sangat canggung. Dia benar-benar telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan sehingga dia hanya bisa setara dengan seorang gadis kecil. Dia menjerit besar, akhirnya dia bisa melakukan teknik utamanya. Di tengah-tengah gerakan gaya pedangnya, ia tampaknya menjadi puncak pedang yang berputar-putar dengan cepat, mengiris Hu Niu. Lebih dari 20 kilasan Sword Ki menyapu. Itu menakutkan sampai ekstrim. Chapter 663. Menarik, Ling Han mengangguk. Ada batas maksimum untuk Sword Ki yang bisa dibentuk oleh seorang pembudidaya, hanya 30 kilasan Sword Ki paling banyak. Kekuatan fisik juga terbatas, dan jumlah serangan pedang yang dapat disampaikan dengan memutar pergelangan tangan dalam sepersekian detik juga memiliki batas atas. Namun, setelah perpaduan pedang dan tubuh, seluruh tubuh Yuan Chenghe bergerak, yang, pada kenyataannya, sangat meningkatkan kekuatan gaya pedangnya. Awalnya, ketegangan ada di pergelangan tangan, tapi sekarang seluruh tubuh benar-benar menyatu, jadi secara alami mengurangi beban di pergelangan tangan, yang meningkatkan frekuensi dia bisa memberikan serangan pedang. Bayangan puluhan dan ribuan pedang serentak menyerang, di samping pedang Ki. Kekuatan yang dipancarkannya mengkhawatirkan. Tidak mau bermain denganmu lagi? Dengan siu, Hu Niu berubah menjadi kilat dan menghindar, bergerak dengan kecepatan sangat cepat. Bahkan bilah pedang tidak bisa mengejarnya. Yuan Chenghe merasa tidak berdaya, gaya pedangnya sangat kuat, namun jika itu bahkan tidak bisa mengenai target, lalu apa gunanya? Menghadapi lawan yang cepat seperti Hu Niu, dia merasa putus asa, tidak tahu kemana dia harus menyerang. Dia menatap Ling Han, lalu bergumam pada dirinya sendiri, orang ini juga tidak akan bergerak secepat itu kan? Lawan aku. Dia menerjang ke arah Ling Han karena dialah yang membawa batu-batu aneh bersamanya. Niu telah kembali lagi, teriak Hu Niu, dan benar pada kata-katanya, dia datang menyerbu kembali, dengan tangan terkepal siap menyerang. Arus listrik dipicu dengan merajalela saat dia mengirim serangan ke arah Yuan Chenghe kembali. Yuan Chenghe tidak punya pilihan selain melawan serangan itu, dan dia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanannya untuk menyerang Ling Han. Setiap kali, begitu dia menggunakan teknik pamungkasnya, Hu Niu akan lari-lari. Tapi, setelah itu, dia kemudian segera kembali lagi untuk menyerang.
dengan tegas mengganggu Yuan Chenghe dan membuatnya kehilangan kesabaran sepenuhnya. Gadis kecil, jangan lari jika punya nyali. Yuan Chenghe tidak bisa menahan diri untuk menantang Hu Niu. Dia marah dengan kejenakaan pada kejenakaannya. Baik, aku akan berhenti berlari. Kamu pikir Niu takut padamu? Hu Niu balas menjulurkan kedua tangannya di pinggangnya dalam posisi tak kenal takut. Orang-orang jelek selalu tidak baik. Lihat bagaimana Niu akan menghabisimu. Yuan Chenghe bersuka cita melihat kesempatan ini, dan dia melompati pedangnya yang bertujuan untuk menyerbu untuk menyerang Hu Niu. Niu pergi. Hu Niu mencemooh saat dia lari sekali lagi. Serangan Yuan Chenghe secara alami gagal lagi. Marah sampai ekstrim, dia tertawa dan berseru, "Kembali pada kata-katamu." Dia baru saja mulai ketika dia menemukan dia tidak bisa melanjutkan dengan kata-katanya. "Berapa usianya? Hahaha, kamu sangat bodoh, pria jelek. Niu hanya menggodamu." Hu Niu tertawa gembira ketika dia mendorong lengan bajunya dan dengan berani berkata, "Baiklah, kali ini aku akan serius dan mengalahkanmu untuk tunduk." Bagaimana mungkin Yuan Chenghe jatuh dari trik yang sama lagi? Dia adalah salah satu keajaiban generasi ini, bukan orang bodoh. Teknik pamungkas Niu tak tertandingi, dan benar-benar tak terkalahkan. Siapapun yang melihatnya akan ketakutan. Setiap hantu yang melihatnya takut akan hal itu. Super Tyrant Dragon Claws. Hu Niu melompat keluar dengan kedua tangannya membentuk cakar, mengarah ke dada Yuan Chenghe. Kali ini, itu nyata. Yuan Chenghe tertegun, dan buru-buru mengangkat pedangnya dengan busur mengiris menuju Hu Niu. Sebuah kekuatan tak terukur meledak, sementara lebih dari 20 kilasan pedang Qi menyapu, menciptakan pemandangan yang menakjubkan di tengah-tengah langit yang luas. Hong, tabrakan yang mengerikan menciptakan awan jamur berukuran kecil, sementara gelombang kejut dari bentrokan itu mengusir kabut di sekitarnya, menampakkan tanah kosong. Untungnya, seluruh jurang praktis tandus dengan hanya potongan-potongan batu. Jika tidak, pemogokan ini pasti akan menyebabkan sejumlah besar pohon menderita. Hit 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 hit. Teriakan bersemangat Hu Niu bisa terdengar dari tengah semua debu. Ketika debu tersebar dan pemandangan di dalam tergeletak terlihat jelas, menjadi jelas bahwa Hu Niu telah mencapai tangan atas sepenuhnya dan sedang melakukan pelanggaran, memukul Yuan Chenghe saat dia memegangnya, berulang kali memukulnya dengan keras di dadanya. Tangan dan wajah. Wajah Yuan Chenghe, yang tadinya baik-baik saja beberapa saat yang lalu, sekarang sudah cacat. Bengkaknya mirip dengan kepala babi, dengan memar hijau dan ungu di seluruh, dan tampak sangat lucu. Semua orang berteriak kaget. Hu Niu benar-benar terlalu ganas, bahkan Yuan Chenghe dikalahkan di tangan gadis kecil ini. Peng! Hu Niu mendaratkan tendangan lagi, yang membuat Yuan Chenghe terbang. Dia meluncur berhenti tepat di samping kaki Ling Han. Ling Han berjongkok, dan tertawa bertanya, "Sekarang, apakah Anda mengakui?" "Tidak, aku tidak." Yuan Chenghe balas membentak dengan kepala terangkat tinggi. Dia secara alami tidak akan menyerah. Bagaimana dia rela dikalahkan oleh seorang gadis kecil? Kalau begitu kamu bisa terus dan terus dipukuli. Ling Han juga memberinya tendangan. Yuan Chenghe secara refleks menopang kedua tangannya untuk melindungi wajah babi tampannya. Bang! Dia dikirim terbang kembali oleh tendangan Ling Han, sementara Hu Niu bergegas maju, dan pertarungan dimulai lagi. Bang, 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 setelah hanya beberapa putaran, Yuan Chenghe sekali lagi ditendang dan dikirim meluncur kembali ke kaki Ling Han sekali lagi. Jadi bagaimana? Masih belum mengakui kekalahan? Ling Han bertanya dengan geli. Tentu saja tidak, karakter Yuan Chenghe cukup keras. Kalau begitu pergi lagi. Ling Han sekali lagi mengirim Yuan Chenghe keluar dengan tendangan. Meluncur di sana-sini, Yuan Chenghe diperlakukan seperti bola yang dilemparkan ke sana kemari, berputar-putar di antara Ling Han dan Hu Niu. King Lian Yue dan yang lainnya mendesis. Itu tidak lain adalah Yuan Chenghe, yang terkenal mampu menantang Yao Hui Yue, Raja Sabar Kecil, dan yang lainnya. Namun sekarang, dia benar-benar dipukuli ke keadaan bahwa dia bahkan tidak akan tahu ke arah utara. Dasar pengecut. Tidak tahu berapa putaran itu, Yuan Chenghe sekali lagi meluncur ke kaki Ling Han. Kali ini,
Ling Han bahkan tidak repot bertanya, dan berada dalam gerakan mengangkat kakinya untuk menendangnya dan mengirimnya terbang kembali ketika, sangat mengejutkannya, Yuan Cheng dia benar-benar berteriak, mengalah, aku kemasukan. Bang, dia masih dikirim terbang kembali. Maaf, aku terbiasa menendangmu kembali. Ling Han segera berseru sambil tertawa. Apa yang kurang dari ketulusan? Yuan Chenghe bersumpah secara internal, dan hanya berhasil mengatakan satu baris sebelum dia lagi dipukul oleh tinju Hunyu. Di tengah gempuran kepalan demi kepalan tinju, dia akhirnya berbaring di kaki Ling Han lagi. Kali ini, Ling Han akhirnya tidak menendangnya lagi. Sebaliknya, dia tersenyum ketika berkata, karena kamu sudah kebobolan, maka datang tunjukkan rasa hormatmu pada kakakmu. Yuan Cheng dia bangkit, menarik napas kembali, dan berkata, gadis kecil itulah yang mengalahkan saya. Jadi kecuali Anda bisa menunjukkan kepada saya kekuatan yang bisa membuat saya kebobolan, saya lebih baik mati daripada tunduk, tidak mengirimkan. Ling Han tersenyum. Jangan bertindak sabar denganku. Bahkan jika kamu lurus, aku juga bisa membuat Li Fengyu, pengacau itu, mengoceh kepadamu untuk membuatmu membungkuk. Aku akhirnya menyadari bahwa kamu adalah tipe yang secara alami ingin dipukuli. Baiklah, kalau begitu, saya hanya akan memberi Anda pemukulan lagi. Hehe. Hunyu menghentikan gempuran pukulannya, dan berdiri di samping dengan tangan bersilang di dadanya sambil menikmati pertukaran yang mengasyikkan. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Yuan Chenghe berbicara, selama kamu bisa mengalahkanku, barulah aku akan mengakui kamu sebagai bosku. Ling Han memikirkan kata-kata itu. Kemudian, dengan tangan kirinya di belakang punggungnya, dia berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan melawanmu hanya dengan satu tangan. Jangan sampai dikatakan bahwa aku menggertakmu. Kesombongan apa? Yuan Chenghe berpunuk. Jika Ling Han benar-benar bisa mengalahkannya tanpa senjata sendirian, maka dia akan menerima yang tak terhindarkan, dan benar-benar mengakui dia sebagai bosnya. Dia mengangkat pedangnya ke tingkat sambil mengucapkan, kalau begitu, hadapilah 7 pedangku keturunan Gunung Yin. Boom, gelombang energi yang menyembur keluar dan terpancar dari dalam tubuhnya, menyebabkan gelombang debu, membentuk cincin yang bergelombang ke segala arah. Dia membangun kekuatan serangan ini jelas tak tertandingi. Ling Han juga tidak terburu-buru untuk menyerang. Jika dia ingin menaklukkan kejeniusan ini, maka dia pasti harus melakukannya sehingga dia benar-benar yakin. 7 pedang, turunkan Gunung Yin. Yuan Chenghe melakukan serangan. Gaya pertama, knalpot pegunungan dan aliran berakhir, sinar cahaya memantul dari pedang dan tumpah. Sementara energi pedang mengelilingi dan mengepung target. Satu demi satu, lagi dan lagi, sinar dari pedang ada di semua tempat. Untuk diselimuti dan dibungkus dengan sinar pedang pasti akan habis gunung dan sungai. 1. Ini adalah ungkapan yang pada dasarnya berarti tanpa tujuan. Di akhir kalimat, menggunakan lengannya sebagai pedang, Ling Han menyerbu ke arah pihak lawan. Niat pedang mengalir keluar, membuat orang merasa bahwa itu pasti pedang yang paling berharga tanpa preseden. Dasar bodoh. Melihat bahwa Ling Han sebenarnya bermaksud menggunakan lengannya untuk memblokir pedangnya yang berharga, Yuan Chenghe tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Apakah dia berencana untuk mencari kematiannya sendiri? Chapter 664. Ding! Lengan Ling Han bertabrakan dengan pedang yang berharga. Riak kekuatan asal jelas tidak bisa dilihat, namun rantai percikan meledak seolah-olah 2 senjata logam berbenturan. Yuan Chenghe segera tercengang. Anda aneh. Anda benar-benar bisa menahan alat roh ke-7 langsung? Bagaimana mungkin tubuhmu begitu keras? Serunya. Jika aku tidak sedikit kikas, bagaimana aku bisa menjadi bosmu? Ling Han berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar kenyang, Yuan Chenghe mendengus. Aku mengakui bahwa tubuh fisikmu sangat keras, tapi hanya itu. Untuk mengalahkanku, itu saja tidak akan cukup. Ling Han tersenyum sedikit, dan berkata, kamu sudah banyak bicara berlebihan, harus mengubahnya di masa depan. Saya suka orang yang lebih suka bertindak daripada kata-kata. Bermimpilah, Yuan Chenghe berteriak, dan mengangkat pedangnya yang panjang.
Seven Swords Descent Mountain Yin, gaya kedua, Unleashing a Horde of Ghosts. Siu, 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 dengan bayangan pedang yang sengit, hantu jahat muncul dari udara tipis dan menyerbu ke arah Ling Han. Oh, jadi itu juga memiliki efek membingungkan akal surgawi? Ling Han mendengus pelan, dan menggunakan lengannya seperti pedang panjang untuk menyerang, menyebabkan lampu pedang terbang, semua menaklukkan. Dia membudidayakan tubuh berlian, dan fisiknya sebanding dengan logam langka satu tingkat lebih tinggi dalam ketangguhan. Ini berarti bahwa lengannya tidak berbeda dengan pedang berharga yang dibuat dari logam langka tingkat 8, dan tangan itu adalah bagian dari dirinya. Garis-garis seperti vena secara alami menjalin dalam setiap inci darah dan dagingnya, lebih seperti alat roh daripada alat roh. Weng, dengan serangan pedang kekuatannya sangat mengejutkan. Peng Yuan Chenghe langsung dipukul, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Itu karena Ling Han menggunakan Thunderclap Nin Heaven yang membuatnya mati rasa di seluruh. Bagaimana? Yakin belum? Ling Han berkata sambil tersenyum. Yuan Chenghe sudah setengah yakin. Lawan pasti ahli dalam teknik pedang. Pedang Rai ini sudah bisa membuktikannya, tapi Ling Han menggunakan lengannya sebagai pedang, dan masih bisa menangkis gerakan pamungkasnya. Kekuatan ini jelas di atas kekuatannya. Namun, dia masih tidak mau mengakui kekalahan seperti ini. Ketekunannya dalam berkultivasi selama bertahun-tahun bukanlah agar dia menerima bos. Aku tidak yakin, kata Yuan Chenghe dengan leher tegak, dan mengangkat pedangnya yang panjang lagi. Seven Swords Descent Mountain Yin, gaya ketiga, Yin Mountain Locks Ghost. Ling Han tertawa keras, dan dengan cepat, dia berubah menjadi kilat, meliuk di antara pedang kilauan. Tiba tepat sebelum lawan, dia menusukkan pedang ke wajah Yuan Chenghe. Wajah Yuan Chenghe berubah menjadi hijau. Tidak hanya Hu Niu yang tahu langkah ini, tetapi juga Ling Han. Peng, Ling Han membentuk kepalan dengan tangan kanannya, dan menembakkannya ke wajah Yuan Chenghe. Energi kuat melonjak dan langsung mengirim Yuan Chenghe terbang. Yuan Chenghe jatuh ke tanah, mendarat dengan kuat di punggungnya. Dia tidak memiliki fisik yang kuat, dan dia tidak bisa mengaktifkan perisai tubuh Origin Power barusan, langsung membuatnya mengerang kesakitan. Yakin belum? Ling Han berkata sambil tersenyum. Tidak yakin, kata Yuan Chenghe, menguatkan dirinya. Itu bagus, aku takut kamu akan mengakui kekalahan terlalu dini. Aku belum berjuang sepenuh hati. Ling Han tertawa keras, dan menyerang untuk meluncurkan serangkaian serangan agresif. Peng, 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 Yuan Cheng dia bahkan tidak bisa menggerakkan pedangnya sekarang, dipukuli oleh Ling Han. Semua orang berseru dalam hati karena ketidakberuntungannya. Keberuntungan orang ini benar-benar mengerikan. Pertama diinjak-injak oleh Hu Niu, kemudian diinjak-injak oleh Ling Han, sama sekali tanpa kekuatan untuk melawan. Bukan karena Yuan Cheng dia tidak kuat, justru sebaliknya dia benar-benar sangat kuat. Di antara generasi yang lebih muda, ia mungkin bisa mencoba untuk masuk 10 besar. Tetapi Ling Han dan Hu Niu terlalu kuat hingga melampaui batas generasi yang lebih muda. Untuk menekan Ling Han dan Hu Niu, seseorang harus setengah hingga satu generasi lebih tua dari mereka. Misalnya, para jenius berusia di atas 30 tahun, seperti Raja Sabar Kecil dan Lang Yatian. Jika tidak, di segmen usia yang sama, mungkin tidak ada yang bisa menyaingi Ling Han. Apalagi Hu Niu. Mayoritas orang bahkan belum membangunkan markas roh mereka pada usia 7 hingga 8 tahun, jadi bagaimana mereka bisa melawannya? Aku mengaku kalah. Setelah dipukuli dengan sangat parah, Yuan Chenghe akhirnya tidak tahan dan mengaku kalah. Ini juga karena perjanjian sebelumnya, atau dia lebih baik mati dan tidak menyerah. Ling Han tersenyum sedikit, mengeluarkan beberapa botol pil obat dengan santai, dan berkata, botol merah itu untuk penyembuhan, botol biru dapat langsung memulihkan Origin Power, botol ungu dapat membantu dalam budidaya, meningkatkan konversi spirit Qi dengan lipatan. Belum lagi kejutan Yuan Chenghe, bahkan orang lain juga melompat keluar dari kulit mereka sendiri. Menyembuhkan dan memulihkan kekuatan asal bukan masalah besar, tetapi meningkatkan konversi spirit Qi dengan lipatan benar-benar mengejutkan. Bagi orang normal,
Tidak peduli apakah itu akumulasi kekuatan asal atau pemahaman seni bela diri, lambat, tetapi keduanya perlu dikerjakan secara bersamaan. Sedangkan untuk para jenius, pemahaman seni bela diri relatif lebih mudah, jadi akumulasi origin power adalah batasan yang lebih besar bagi mereka. Singkatnya, ini setara dengan peningkatan kecepatan kultivasi dengan lipatan sangat berharga. Yuan Chenghe diaduk. Dia dipaksa untuk mengakui Ling Han sebagai bos, menolaknya dengan hati, tapi sekarang, perasaan penolakan ini mulai menghilang. Memiliki bos seperti itu tidak terlalu buruk, kaya dan murah hati. Ling Han tersenyum. Menundukkan seseorang tidak lebih dari menerapkan kebaikan dan kekuatan. Setelah mengajukan permohonan sebelumnya, sekarang giliran kebaikan, dan dia tidak akan percaya itu tidak akan menundukkan orang ini. Terima kasih, bos, kata Yuan Chenghe dengan suara rendah, wajahnya agak merah. Dia belum pernah memanggil siapapun bos sebelumnya. Panggil aku Tuan Muda Han di masa depan, kata Ling Han. Lupakan bos dan yang lainnya. Kita bukan gangster, itu akan membuat kita terlihat murahan. Ya, Tuan Muda Han. Yuan Chenghe mengoreksi dengan lancar, karena Huniu sedang menatapnya dengan mata sangat sedih. Rupanya, jika dia berani menjawab salah, gadis kecil itu akan memberinya neraka. Baiklah, kamu bisa pergi. Aku akan menelepon kamu jika ada sesuatu. Ling Han melambaikan tangannya. Yuan Chenghe sangat gembira. Dia mengira Ling Han akan mengirimnya ke sana-sini, seperti membuatnya menjarah batu-batu langka atau sejenisnya. Mengakui bos ini bukanlah suatu kerugian. Lihat, meskipun dia dipukuli, dia juga menerima pengisian ulang banyak pil obat, yang nilainya jauh melebihi pemukulan yang dia minum. Dia takut Ling Han akan berubah pikiran, jadi dia buru-buru berbalik untuk pergi. Tuan Muda Han, aku juga akan membawamu untuk bos. Anda juga dapat memberi saya beberapa pil obat, kata Li Fengyu, membusungkan wajahnya. Bagaimana kalau Anda menjadi suami saudara perempuan saya? Saudaraku, kata Li Zixian, menggertakkan giginya. Mengapa saudara lelakinya ini selalu ingin menjualnya? Ling Han merenung, dan berkata, baiklah, aku akan menganggapmu sebagai bawahan. Meskipun kekuatan mulut besar Li bukan sesuatu yang hebat, sifat khusus memiliki mulut besar sebenarnya memiliki kegunaan yang menguntungkan. Di masa depan, jika Ling Han mengikat para jenius dari semua sisi, seorang propagandis seperti ini diperlukan. Baiklah, ipar laki-laki, Li Fengyu membencinya. Bahkan Ling Han terdiam, dan berkata, kamu tidak takut seseorang akan benar-benar menyegel mulutmu suatu hari? Hehe, Tuan Muda Han. Tuan Muda Han, Li Fengyu tidak berani berbicara bodoh lagi, karena tidak hanya Ling Han yang menunjukkan ekspresi tidak senang, Huniu dan Zhu Xuaner keduanya mengungkapkan ekspresi marah juga. Jika dia menyinggung 3 orang sekaligus, maka dia akan mendapatkan lebih dari yang dia harapkan. Lanjutkan apa? Ling Han baru saja akan membiarkan semua orang terus bergerak, tetapi tiba-tiba bergetar di bawah kakinya. Tanah mengeluarkan erangan, dan retakan yang sangat menakutkan memanjang dari jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Siu, 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 semua orang buru-buru terbang. Kabut itu menyebar dengan cepat, dan celah seperti laba-laba muncul di seluruh lembah gunung. Gempa bumi, semua orang berteriak. Ling Han melihat ke kejauhan, memperlihatkan ekspresi terkejut, dan berkata, ini bukan gempa bumi. Seorang pria besar keluar. Chapter 665. Itu benar-benar besar. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu adalah monster raksasa, setinggi 300 meter, dan seluruh tubuhnya terdiri dari mayat. Setidaknya 10.000 mayat membentuk tubuhnya saat ini, menanamkan rasa takut kepada orang-orang ketika mereka melihatnya. Setiap mayat tampaknya menjadi hidup, mengulurkan lengannya yang putih dan membuka mulutnya seolah menjerit. Tanah itu retak terbuka, dan kerangka kolosal ini berdiri di pegunungan, memancarkan kehadiran seperti dewa setan.
Ling Han tidak bisa melihat melalui kekuatan monster ini, karena orang ini bukan seniman bela diri yang normal. Itu dikumpulkan oleh lebih dari 10.000 mayat, entah bagaimana tampaknya telah memperoleh kehidupan kedua. Dia hanya merasakan satu hal, monster ini sangat kuat dan sangat kuat. Ini tidak bisa juga menjadi bagian dari ujian yang diberikan akademi kepada kita, bukan? Li Fengyu menelan ludahnya, matanya muncul. Aku khawatir bahkan Restore Heaven Academy tidak bisa membuat monster seperti itu. Ling Han menggelengkan kepalanya. Tujuan dari 5 sekte kuno yang besar adalah untuk mendapatkan pil realem sekali setiap 10.000 tahun, sehingga mereka tidak mungkin meneliti hal seperti itu. Mengatakan itu adalah Tousat Corps sekte lebih mungkin. Tunggu, mengapa ada begitu banyak mayat kerangka? Selain itu, setiap mayat kerangka begitu kuat, setidaknya dengan budidaya tier surga. Jadi mungkinkah tempat ini pernah menjadi medan perang di zaman kuno, tempat pertempuran terakhir antara seniman bela diri di tanah yang luas dan yang surgawi 5 sekte besar? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak mayat purba yang kuat? Namun, setelah mayat kuno ini dikubur selama bertahun-tahun, mereka ternyata mengalami perubahan yang luar biasa, berubah menjadi raja mayat, lebih dari 10.000 elit surga tier, bahkan mungkin dengan beberapa makhluk tier void hancur. Meskipun telah melewati tahun yang tak terhitung jumlahnya, pola seperti vena pada tulang tetap, tidak lagi memiliki kecemerlangan surgawi pada waktu itu, jumlahnya ada di sana setelah semua. Jadi betapa menakutkannya jika dikombinasikan, pergi. Ling Han tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengambil Zhu Xuan-er dan Hun Yu, dan berlari untuk itu. Setelah Qin Lian Yue, Li Fengyu, dan Li Zixian terkejut sesaat, mereka juga berlari terburu-buru, bahkan Ling Han yang paling tangguh memilih untuk lari, sehingga mereka benar-benar tidak berkelahi. Namun, beberapa orang tidak tahu rasa takut, dan bahkan berpikir bahwa ini adalah bagian dari ujian Restore Heaven Academy, mengisi dengan antusias. Mayat kolosal melambaikan tangan raksasa, dan langsung menggerakkan badai. Seluruh tanah terangkat seperti karpet, dan segelintir orang yang menerkamnya langsung dihancurkan menjadi daging cincang, sementara kekuatan mengerikan terus menyapu yang lain. Peng. Ling Han dan yang lainnya langsung dikirim terbang beberapa kilometer jauhnya, masing-masing dari mereka memuntahkan darah berulang kali. Itu juga karena Ling Han bereaksi dengan cepat, segera mengambil langkahnya, atau jika mereka tetap lebih dekat, mereka juga akan hancur menjadi debu. Bukan hanya mereka, karena ada juga banyak orang yang dikirim terbang. Tetapi mereka jauh lebih buruk karena beberapa lengan mereka patah, beberapa kaki mereka, dan beberapa tulang dada mereka. Kecuali beberapa orang yang baru saja memasuki lembah gunung, hanya membasmi darah, orang-orang lainnya semuanya terluka parah. Bahkan jika orang-orang di sini semuanya jenius, mereka bahkan bukan umpan meriam di depan monster raksasa ini. Jaraknya sangat besar. Dengan satu serangan ini, setidaknya 1/10 dari mereka yang telah lulus tes tahap pertama menemui akhir yang tak terduga. Setelah monster jenazah raksasa ini mengeluarkan serangan, sepertinya terbangun dari linglung. Sinar berwarna merah tua keluar dari dua okulnya, menyapu seluruh makhluk hidup di bawahnya, saat itu menunjukkan senyum yang menakutkan. Monster mayat ini sebenarnya memiliki kesadarannya sendiri. Semua orang merasa kedinginan. Corpse Soldier setara dengan boneka, tidak peduli seberapa kuat mereka, dan selalu bisa ditangani, tetapi begitu intelijennya dibuka, itu akan menakutkan. Apa yang bisa mereka lakukan? Jelas bahwa monster mayat ini menargetkan mereka dan menginginkan darah dan daging mereka sebagai makanan. Tetapi menjadi sasaran oleh monster jahat seperti itu, bisakah mereka melarikan diri? Ling Han berpikir apakah dia harus menggunakan menara hitam. Monster mayat ini mungkin mencapai level Shattering Void Tier, dan bahkan melampaui tingkatan Void Shattering yang normal, tidak bisa dihentikan. Berani merajalela di sini? Pada saat ini, sesosok muncul di langit. Itu adalah seorang wanita yang memegang pedang panjang. Dia tampak hanya berusia 30 tahun dan mengenakan pakaian istana, anggun dan cantik, tampak sangat menawan.
Murid Ling Han tanpa sadar mengerut, dia tidak bisa melihat melalui kultivasi wanita ini sama sekali. Permaisuri Azure Phoenix Surgawi, Qin Lian Yue dan Li Fengyu berteriak bersamaan, terlihat kekaguman ekstrim di wajah mereka. Azure Divine Phoenix Empress Surgawi, Master Sekte Cloud Phoenix Sekte saat ini, Elite Void Tier hancur. Tidak, berdasarkan pernyataan Feng Po Yun, dia bukan hanya berada di Shattering Void Tier, tetapi juga pada tahap puncaknya, lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Dalam hal tingkat, dia nomor 1 di zaman sekarang, mampu menjadi pemimpin salah satu dari 5 sekte besar. Bagaimana mungkin Azure Divine Phoenix Empress tidak menjadi jenius seni bela diri? Tidak diketahui berapa ratus tahun usianya, namun dia hanya melihat di usia 30-an, kulitnya indah seperti batu giok, penuh dengan kualitas elegan. Monster mayat itu sepertinya agak takut pada Azure Phoenix Divine Empress, dan tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia meraung marah ke langit, dan fenomena menakutkan terjadi. Sederet bola mata tumbuh di wajahnya, tepatnya 9 di antaranya. Setiap mata muncul dalam warna yang berbeda, tetapi semua cenderung ke arah merah darah tanpa kecuali, memancarkan kehadiran yang mengancam dan panik. Mayat bermata 9 bermata, Ling Han akhirnya ingat monster yang muncul dalam legenda. Apa mayat raja bermata 9? Tidak ada kekurangan orang-orang yang ingin tahu di sini. Masih ingin menanyakan pada saat ini. Ling Han membawa semua orang untuk mundur ketika dia berkata, berdasarkan pada klasifikasi Tosat Corps Sek tentang kekuatan Corps Soldier, semuanya ada Corps Lapis Baja Perunggu, Corps Lapis Baja Perak, Corps Lapis Baja Emas, 3 tingkat besar, dengan masing-masing termasuk 3 level kecil. Jadi, kita memiliki total 9 level, sesuai dengan 9 tingkatan seni bela diri dari penyulingan tubuh ke tier surga. Dan mencapai Shattering Void Tier, prajurit mayat akan disebut Raja Mayat. Kekuatan mayat raja diukur berdasarkan berapa banyak mata cadangan yang tumbuh, dan satu mata lagi setara dengan 1 lapis-lapis. Semua orang terkejut, dan berkata, jadi mayat raja itu memiliki budidaya di lapisan ke-9 dari Void Tier Shattering. Ling Han mengangguk, tetapi kecemasan di wajahnya berkurang secara signifikan karena Azure Divine Phoenix Maiden adalah sempurna Shattering Void Tier Elite. Bahkan jika dia bukan jenius super, selama dia memiliki kecakapan pertempuran yang sesuai dengan tingkatnya, dia tidak akan lebih lemah daripada Corpse King bermata 9. Mayat raja ini baru saja berevolusi seperti yang diharapkan, tetapi begitu terbentuk, ia memiliki kekuatan 9 mata. Benar-benar mengejutkan. Mayat bermata 9, Azure Phoenix Divine Empress juga mendengus dan mengulurkan pedang panjangnya. Weng, pola-pola seperti pembuluh darah melintas, sangat cemerlang. Pedang Phoenix Surgawi, Ling Han berteriak, sorot matanya sangat rumit. Pedang ini adalah yang digunakan oleh Heavenly Phoenix Divine Maiden pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pedang ini hanya merupakan alat roh tingkat ke-9, dan sekarang ia menyeberang ke tier ke-10. Rupanya, setelah Heavenly Divine Phoenix Maiden menyerbu Shattering Void Tier, dia juga menyuburkan pedang berharga ini menjadi alat spirit tingkat ke-10. Melihat sesuatu yang mengingatkannya padanya, Ling Han jelas sangat tersentuh. Katakan, bos, kamu sudah menatap Azure Phoenix Divine Empress, melirik, bisakah kamu dipindahkan? Li Fengyu pergi dengan mulutnya yang besar lagi. Chapter 666. True Phoenix Bloodline. Pindahkan hati adikmu. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul dengan keras. Li Fengyu menjadi pucat, dan berkata, kamu punya skema liar tentang kakakku seperti yang diharapkan. Ini, katakanlah, kakak ipar, mari kita bahas masalah mas kawin. Saudaraku, Li Zixian akhirnya meletus dan menamparkan Li Fengyu. Tidak hanya dia, Zhu Xuan'er dan Hun Yu juga bergabung dengan senang hati, dan memukul mulut besar ini hingga berteriak berulang kali, membuatnya membayar harga karena memiliki mulut yang murah. Azure Divine Phoenix Empress mengangkat pedang panjang dan menyerang ke arah Corpse King bermata 9. Serangan Shattering Void Tier terlalu menakutkan. Sinar pedang terbang melintasi langit, dan hong, bintang-bintang meledak dari cahaya pedang,
berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan memercik di sudut-sudut tanah yang luas. Raja mayat bermata 9 itu tenang dan tak kenal takut. Peng, 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 menginjak prestasi besar menuju Azure Phoenix Divine Empress, berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan mayat-mayat di bagian atas tubuhnya menjerit satu demi satu, menembak keluar sebagai gelombang suara yang nyata. Azure Phoenix Divine Empress mendengus berat, dan juga mengeluarkan seruan pertempuran seolah-olah menangis Phoenix. Gelombang suara dimanifestasikan dan berubah menjadi Phoenix Dewa Biru, melawan gelombang suara Corpse King bermata 9. Peng, 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 gelombang suara bertabrakan, dan niat bela diri dari keduanya bentrok keras, melemparkan sinar cahaya yang sangat gemilang ke langit. Di langit, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam keterkejutan dan jatuh dalam serpihan-serpihan kecil, tetapi mayoritas tidak dapat melewati lapisan angin astral yang mengerikan di langit, hancur menjadi debu. Serangan gelombang suara Corpse King bermata 9 dinetralkan oleh Azure Phoenix Divine Empress, tetapi gempa susulan menyapu dan masih mengirim orang-orang yang sudah melarikan diri dari lembah gunung terbang. Seperti layang-layang terputus yang terbang di langit, mereka mendarat tak terkendali dan memuntahkan darah satu demi satu. Bahkan jika dinetralkan, sisa gempa susulan milik elit Shattering Void Tier dari gempa susulan masih diisi dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan. Jika orang-orang di sini tidak berada di Flower Blossom atau Spiritual Infant Tier, maka di bawah serangan ini, mereka tidak akan hanya membasmi darah, mereka semua akan mati. Meski begitu, pembudidaya tingkat bunga blossom semua memiliki beberapa tulang yang patah, sedangkan yang tingkat spiritual bayi sedikit lebih baik, hanya memuntahkan beberapa suap darah. Ling Han membawa Zhu Xuan-er dan Hu Niu ke pelukannya dan secara paksa mengambil serangan dengan punggungnya sendiri. Dengan fisiknya saat ini yang sebanding dengan logam langka tingkat 8, secara paksa mengambil serangan gelombang suara ini hanya membuatnya tampak agak pucat, tetapi tidak sampai batas meretas darah. Kakak ipar, tolong, wajah Li Fengyu penuh darah. Tidak yakin apakah itu mengalahkan sekarang, atau karena terkejut oleh gelombang. Seperti yang diharapkan, selama dia hidup, dia akan tetap bertindak murah. Hahaha, apa yang kalian lakukan? Tampak sangat tragis, kelinci itu muncul dengan wortel di mulutnya. Siapa yang tahu apakah itu ditemukan atau dicuri dari suatu tempat? Dengan begitu banyak kekacauan, jelas bisa merasakannya, berlari untuk menonton kesenangan. Tidak main-main, dua elit Shattering Void Tier bertarung. Tidak bisakah kau lihat sendiri? Ling Han berkata dengan nada kasar. Yo, gadis kecil ini tidak buruk, tepat untuk menjadi gadis pelayan paman kelinci. Kelinci itu menatap Azure Phoenix Divine Empress sambil mengunyah obat roh. Karakter Ba Asteris ngannya ditampilkan sepenuhnya. Ling Han menghela nafas, dan berkata, Li Big Mouth, kamu sudah bertemu roh yang baik hati, ayo, jadilah saudara bersumpah dengan kelinci. TSK, apa identitas paman kelinci? Paman kelinci bahkan tidak akan senang jika bocah ini adalah cucu generasi ke-18 yang jauh. Paman kelinci meremehkan Li Fengyun sebagai tidak berharga. Li Fengyu tidak kesal, dan hanya berkata kepada Hu Niu, Tuan Hu Niu, mari kita makan daging kelinci. Baiklah. Hu Niu langsung berseri-seri dengan sukacita. Mata sengitnya menargetkan bokong kelinci, mulut kecilnya melebar, dan air liur sudah meneteskan air liur. Kelinci itu secara naluriah menutupi pan asterisnya, dan berkata, sialan bocah, berani menghasut gadis kecil ini lagi. Hati-hati paman kelinci akan menginjak wajah emasmu. Ling Han meraih Hu Niu dan tidak membiarkan mereka menyebabkan gangguan pada saat ini, dan berkata, ayo, bawa beberapa batu. Kami sedang menonton pertunjukan di sini. Itu harus aman pada jarak ini. Tatapannya menyapu, dan melihat Rain Emperor dan Murong King, dia secara alami merasa lega. Azure Divine Phoenix Empress dan Corpse King yang bermata 9 bertarung dengan sengit. Ini adalah pertempuran terkuat di Shattering Void Tier, sesuatu yang bahkan Ling Han belum pernah lihat di kehidupan sebelumnya, jadi itu tidak boleh dilewatkan. Sebelumnya, Feng Po Yun juga menunjukkan tangannya di Million Treasure City.
tetapi dengan rintangan formasi pembunuhan keempat, tidak ada yang bisa melihat secara spesifik pertempuran. Namun, itu berbeda sekarang. Mayat bermata 9 bermata lebih dari 300 meter, dan bisa terlihat jelas di mana saja. Ling Han juga mengolah mata kebenaran, dan jelas melihatnya lebih jelas. Azure Phoenix Divine Empress benar-benar kuat, elit Shattering Void Tier yang sempurna. Di dunia ini, dia bisa dikatakan tak terhentikan, dan di atas Spirit Tool ke-10 di tangannya, Heavenly Phoenix Sword, kekuatan penghancurnya tidak mampu meningkatkan lebih lanjut. Meskipun mayat-mayat di tubuh Corpse King bermata 9 pernah berada di surga tier, bahkan beberapa yang lain berada di tier Void hancur, tanda pedang yang dalam muncul pada mereka dengan serangan pedang. Hanya saja mayat-mayat bermata 9 itu terlalu kolosal, dan ditebas dengan pedang seperti orang normal yang dipotong oleh gunting kuku, menderita luka kecil. The Corpse King bukan Corpse Soldier yang normal. Keberadaan seperti itu sudah membentuk kesadarannya sendiri seolah-olah kehidupan baru dibiarkan, menjadi spesies baru di dunia. Itu tidak kesakitan, namun menjadi kemarahan yang hebat. Mayat di seluruh tubuhnya mengangkat kepala untuk mengaum dalam kemarahan, dan gelombang suara berubah menjadi tombak raksasa, dipegang oleh Raja Mayat bermata 9, menusuk di Azure Phoenix Divine Empress. Makhluk jahat, tinggalkan kepalamu. Azure Phoenix Divine Empress berteriak ketika Heavenly Phoenix Sword menyerang pedang Rai lebih dari 300 meter, tampak sangat mengejutkan. Mayat bermata 9 bermata keras berulang kali. Fisiknya terlalu kuat di bawah berkat pola seperti Vena tidak kalah dengan logam langka tingkat ke-10. Jika bukan karena Azure Divine Phoenix Empress menggunakan Spirit Tool tingkat 10 untuk menyerang itu, dan kondensasi Sword Rai, dia benar-benar mungkin tidak bisa menangani pertahanannya. Itu melambaikan kedua tangannya dan menutupnya ke arah tengah, mencoba untuk menepuk Ratu Azure Phoenix Surgawi sampai mati. Kedua telapak tangan besar menutup dan mengeluarkan ledakan besar yang menggetarkan surga. 99% orang di dekatnya berdarah dari 7 lubang, menjadi pemandangan yang terlalu mengerikan untuk dilihat, sementara beberapa bahkan tersingkir karena ledakan hebat ini. Azure Phoenix Divine Empress sebenarnya bertepuk tangan sampai mati seperti ini. Hong, api biru mengamuk meledak dari telapak tangan kerangka dan berubah menjadi langit yang penuh api lebih terang dari matahari. Corpse King bermata 9 menangis dan buru-buru menarik tangannya. Azure Divine Phoenix Empress bisa terlihat berdiri dengan tinggi di langit, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan api surgawi berwarna biru, membentuk potongan ekor berapi-api lebih dari 3000 meter panjangnya. Itu membuatnya tampak lebih cantik dan memikat. Wanita ini bukan manusia murni. Paman Kelinci bisa merasakan sedikit pun True Phoenix Bloodline di tubuhnya, kata Kelinci sambil mengunyah obat roh. Namun, dibandingkan dengan garis keturunan murni Paman Kelinci, dia jauh sekali. Seperti yang diharapkan, dia lebih cocok untuk menjadi gadis pelayan Paman Kelinci. True Phoenix Bloodline. Chapter 667. Phoenix yang sebenarnya. Dalam legenda, True Phoenixes setara dengan naga sejati, dan naga sejati adalah yang terkuat dari hewan surgawi. Seni tubuh 9 naga Tyrant, yang dibudidayakan Ling Han, menggunakan 9 naga sebagai standar kekuatan, dan itu justru karena kekuatan naga adalah yang terkuat. Binatang surgawi, diberkati oleh surga, tidak perlu mengolah sama sekali. Pada saat jatuh tempo, mereka memiliki kekuatan yang mengerikan, dan kekuatan naga sejati bahkan dapat menghancurkan cakrawala, menghancurkan alam semesta, dan itu menjadi standar pengukuran alam kekuasaan dewa untuk dunia. Tentu saja, seniman bela diri yang berkultivasi masih bisa melampaui kekuatan 9 naga. Kalau tidak akan ada yang mengatakan kekuatan 9 naga. Tapi di sini, kekuatan True Dragons dan True Phoenixes jelas adalah batas yang ekstrim. Jika Azure Phoenix Divine Empress benar-benar bisa memiliki kekuatan penuh dari True Phoenix, maka dengan tamparan sewenang-wenang, mayat raja ini akan bubar ke tumpukan tulang lagi. 5 sekte besar semuanya didasarkan pada warisan dari bidang surgawi, seperti bagaimana Zi Sui Xian adalah keturunan dari ras besar yang terkait dengan guntur di sana, karena sangat kuat.
Dengan demikian, karena Azure Phoenix Divine Empress juga sangat mungkin menjadi keturunan dari alam dewa, memiliki sedikit pun True Phoenix Bloodline bukanlah sesuatu yang aneh. Corpse King yang bermata 9 benar-benar mengungkapkan ekspresi ketakutan. Untuk prajurit mayat yang tidak takut mati dan tidak tahu sakit, ini adalah hal yang luar biasa. Itu juga karena tingkat Corpse King bermata 9 terlalu tinggi, menurunkan kesadarannya sendiri, jadi dia tahu bagaimana mengukur situasi yang ada. Namun, kebrutalan adalah semua yang ada di Corpse Soldier. Ia segera menekan rasa takut di dalam hatinya, dan dengan raungan nyaring, kiang, 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 duri-duri tulang tumbuh dari seluruh tubuhnya. Setiap lonjakan memiliki panjang lebih dari 30 meter, membuatnya tampak seperti landak. Raja Mayat dituntut di Azure Phoenix Divine Empress lagi. Setiap lonjakan tulang memiliki pola seperti vena berwarna abu-abu yang menyala, memancarkan keputusasaan. Ling Han menjadi pucat karena terkejut, dan berkata, "Tidak bagus." Hal yang paling ditakuti Zhu Xuan'er dan yang lainnya sekarang adalah mendengar Ling Han mengatakan, "Tidak baik." Setiap kali dia berkata, "Tidak baik," sesuatu yang tidak baik pasti akan terjadi. "Kakak ipar, tidak bisakah kamu mengatakan tidak baik?" Li Fengyu berkata, menggigil. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Mayat raja ini baru saja bangun, membuka 9 mata secara bersamaan sebelumnya, dan sekarang tumbuh paku tulang. Saya menganggap itu masih dalam proses penggabungan dengan mayat-mayat itu, dan belum mencapai formulir lengkap." Qin Lian Yue menjadi pucat karena ketakutan, dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa setelah selesai fusi, itu akan menjadi, bahkan lebih kuat?" "Tidak bisa dihindari." Ling Han menghela nafas. Mendesis, "Sekarang, Azure Phoenix Divine Empress hanya terikat dalam pertempuran dengan Corpse King bermata 9. Jika mayat raja ini menjadi lebih kuat, bukankah itu berarti bahkan Azure Phoenix Divine Empress tidak dapat menekannya?" Melihat penampilan mayat raja ini, sepertinya itu bisa bergabung dengan lebih banyak mayat, dan jika Azure Phoenix Divine Empress terbunuh dan mayatnya menyerap juga, maka seberapa kuat jadinya, itu mungkin akan menerobos batas Shattering Void Tier dan menyeberang ke God Tier. Tangan dan kaki semua orang menjadi dingin. Jika benar-benar terbukti demikian, tidak ada tempat di seluruh dunia yang murni. Semua akan dibunuh sepenuhnya oleh Corpse King ini karena memakan daging dan darah dan menyatu dengan sisa-sisa kerangka, berevolusi menjadi Corpse Soldier terkuat dalam sejarah. Ling Han bahkan memikirkan bagaimana ini harus dilakukan dengan Tousat Corpse Sekte. Ini harus menjadi medan perang kuno. Para ahli dari 5 sekte ranah dewa turun dan bertempur di pertempuran terakhir di sini melawan pemberontak, dan akhir-akhirnya jelas mengubur usia seni bela diri yang makmur 10.000 tahun yang lalu. The Tousat Corpse Sekte juga merupakan sekte besar di alam dewa, pasti memiliki cara untuk menghindari penyempurnaan Pil Realm pada akhirnya, sehingga mereka bisa diam-diam mengutak-atik mayat yang seharusnya membusuk di sini, mengubahnya menjadi Corpse Soldier. Dengan 5 sekte besar yang berjaga-jaga, mereka juga tidak berani bertindak dengan berani, dan hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat, menghasilkan penciptaan monster ini. Mungkin Ling Han tidak bisa memastikan, tapi dia bisa menyimpulkan bahwa ini pasti ada hubungannya dengan sekte 1000 mayat. Setelah menumbuhkan paku tulang, kehebatan pertempuran mayat raja meningkat drastis. Setiap lonjakan tulang setara dengan tombak surgawi, ditutupi dengan pola seperti vena, dan bahkan bisa menjadi ancaman besar bagi elit Shattering Void Tier. Bahkan Azure Phoenix Divine Empress tidak berani menentangnya secara langsung, dan terus bergerak untuk menghindari ujung yang tajam. Bagaimanapun, fisiknya tidak dapat dibandingkan dengan mayat raja. Namun, dia tidak menghindar secara acak, dan terus-menerus melakukan serangan balik dengan pedang panjang, melepaskan pedang sinar yang mengejutkan. Selain itu, tailpiece-nya juga sepenuhnya dibentuk oleh api, dan saat mengocok, itu juga menciptakan gangguan yang cukup besar bagi mayat raja. Itu jelas bukan api biasa, kekuatan penghancurnya mengejutkan, dan itu meninggalkan bekas terbakar di tubuh mayat raja ketika menyapu melewatinya, membakar kerangka menjadi abu. Dalam jangka pendek, kedua elit itu dicocokkan secara merata.
Namun demikian, itu seperti yang Ling Han katakan, mayat raja ini sebenarnya seperti bayi yang baru lahir. Pada awalnya, ia hanya memiliki naluri murni, yang merupakan kecenderungan alami untuk membunuh, jadi ia bergerak berdasarkan nalurinya. Namun, saat pertempuran berlangsung, ia mengerti bagaimana menggunakan kekuatan, dan juga tampaknya tumbuh, menjadi semakin dan semakin menakutkan. Perubahan ini sangat jelas. Mayat-mayat kerangka di tubuhnya dalam proses fusi, dan tulang-tulang bersatu tampak seolah-olah mereka bukan tulang yang keras, tetapi bukannya terbuat dari pasir. Dalam proses fusi, tubuh mayat raja juga menyusut perlahan, tetapi kekuatannya meningkat. Ling Han menggigil dalam, dan berkata, sebelumnya, itu adalah 10.000 tentara mayat yang menyerang bersama, tapi sekarang ini 1.000, lalu 100, dan terakhir hanya 1 yang tersisa. Semua orang pintar dan langsung mengerti. Jumlah yang menurun bukanlah hal yang baik, dan sebaliknya, ini adalah yang terburuk dari hasil terburuk yang mungkin. Tidak peduli bagaimana 10.000 orang bekerja sebagai satu, bisakah kekuatan yang mereka lepaskan mencapai pelapisan 10.000 saham kekuasaan? Tentu saja tidak. Namun, dengan 1.000 orang, dan kekuatan setiap orang berlipat 10, menyerang bersama, kekuatan siapa yang menurut Anda lebih kuat? Belum lagi 100 orang, 10 orang, atau ketika 1 orang tersisa. Jika kekuatannya dikalikan 10.000, maka itu akan sepenuhnya sama dengan kekuatan 10.000 orang, tidak sedikit pun berkurang. Mayat raja sedang dalam proses maju ke arah ini. Azure Phoenix Divine Empress jelas juga melihatnya, karena pedangnya menjadi lebih tergesa-gesa. Pedang sinar menebas tubuh mayat raja dan terus menyapu tulang yang patah. Tetapi dengan tubuh kolosal raja mayat, ini bukan masalah besar sama sekali. Selain itu, ketika tubuhnya menyusut, kekuatan mayat raja menjadi lebih kuat, dan area pertahanan masih terus menyusut. Ini bukan berita yang menyenangkan. Setelah setengah hari, tubuh mayat raja sudah menyusut setengah, dan tingginya hanya lebih dari 150 meter. Cahaya merah di matanya lebih ganas lebih dari 1 kali lipat. Melihat itu bisa membawa rasa sakit di hati seseorang sampai meledak. Gerakan mayat raja terhenti ketika mata lain benar-benar tumbuh dari dahinya. 10 mata, 9 mata adalah lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Jadi bagaimana dengan 10 mata? Itu pasti tidak bisa mencapai tingkat dewa. Tetapi kecakapan pertempurannya meningkat setidaknya 1 bintang. Kecakapan pertempuran para elit Shattering Void Tier sangat mengerikan untuk memulai. Dan untuk meningkatkan kecakapan pertempuran mereka dengan 1 bintang sama sulitnya dengan mendaki langit. Sekarang, mayat raja menyatu tubuhnya lebih jauh, dan akhirnya memperoleh perubahan kualitatif. Aura di seluruh tubuhnya tumbuh eksplosif, Hong, dan seluruh Ghost-Lock Ravine runtuh. Raja mayat menyerang lagi. Paku tulangnya mengejutkan langit, bintang-bintang runtuh di langit, seolah-olah dunia berakhir. Azure Phoenix Divine Empress akhirnya mengungkapkan tatapan hati-hati, mengulurkan tangannya untuk menggesek Heavenly Phoenix Sword, dan berkata, "Buka, Weng." Pola seperti pembuluh darah pada Heavenly Phoenix Sword menyala lagi, dan beberapa ratus kali lebih kuat. Seekor Phoenix berwarna-warni raksasa terbang keluar dari pedang seolah-olah roh surgawi turun ke bumi, memancarkan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Semangat alat ke-10 tingkat. Chapter 668. Ling Han merasakan kehadiran yang akrab. Ini adalah gadis surgawi Phoenix surgawi. Dia telah disiksa olehnya berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya, membuatnya menjadi sangat sensitif terhadap aura semacam ini. Di periode berikutnya, dia bisa merasakannya ketika Heavenly Divine Phoenix Maiden bahkan belum mendekat dalam radius 5 km, dan akan segera mengambil langkahnya. Sekarang, Ling Han ditinggalkan dengan kerinduan yang tak ada habisnya. Heavenly Phoenix muncul, dan dengan tangisan tajam, menyerbu mayat raja. Phoenix surgawi ini setidaknya memiliki panjang 350 meter, dan dengan sayapnya yang melebar, bahkan mencapai lebar 660 meter, di depannya, mayat raja segera menjadi serupa dengan seorang anak kecil. Kecepatannya terlalu cepat, dan dengan kepakan sayapnya,
ia melayang di hadapan mayat raja. Tanpa seni mistik, ia hanya merobek dengan cakar dan mematuk dengan paruhnya, namun menyebabkan kehancuran yang mengerikan. Mayat raja meraung dengan marah, tetapi benar-benar ditekan oleh Phoenix surgawi. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dan mengulurkan dengan kedua tangan untuk mendorong Phoenix surgawi, tetapi tangannya terbakar hitam. Alat roh yang mengerikan. Ling Han membandingkannya dengan pedang kelahiran setan, dan langsung merasa bahwa pedang kelahiran setan sangat lemah. Namun, dia tidak pernah sepenuhnya melepaskan kekuatan sejati Demon Bird Sword, dan untuk itu menjadi alat roh tingkat ke-10, bagaimana mungkin itu biasa? Tingkatannya terlalu rendah. Setelah semua, Siu, pada saat ini, kilatan cahaya pedang menyapu. Tidak diragukan lagi itu terang, namun sangat gelap seolah-olah lebih suram daripada malam yang gelap, memancarkan kehadiran kematian. Serangan pedang ini akan langsung ke Phoenix surgawi. Kamu berani? Azure Phoenix Divine Empress bergerak dengan pedangnya, dan tiba di depan pedang cahaya dalam sekejap. Dengan tebasan pedangnya, serangannya ternyata menjadi pedang rai sepanjang 300 meter. Peng, suara keras bergema, dan telinga semua orang langsung tuli. Benar-benar tidak dapat mendengar suara. Seluruh dunia tampaknya menjadi sangat sunyi, dan hanya Raja Mayat dan Phoenix surgawi yang melakukan perkelahian tanpa suara. Permaisuri surgawi, lama tidak bertemu. Sebuah suara samar datang dari jauh. Itu lembut dan lembut, namun dipenuhi dengan kehadiran dingin yang mengerikan seolah-olah berasal dari dunia bawah itu sendiri. Kesembilan, Underworld King, Azure Phoenix Divine Empress mengatakan kata demi kata. Tatapan dingin meledak di matanya, dan auranya segera meningkat beberapa kali lipat. Ling Han terkejut. Ini adalah kekuatan sejati Azure Divine Phoenix Empress. Sebelumnya, dia hanya bermain-main dengan Corpse King. Siapakah Raja Dunia Bawah ke-9? Jauh sekali. Suara itu melanjutkan, Tuan ini datang ke sini hanya untuk mengambil apa yang telah ditinggalkan sekte ini beberapa ribu tahun yang lalu. Mengapa permaisuri surgawi harus bertindak seolah-olah dihadapkan oleh musuh yang tangguh? Kamu bahkan berani merencanakan untuk tempat ini? Apakah Tosat Corps Sekte mengundang kehancurannya sendiri? Azure Phoenix Divine Empress berkata dengan nada dingin. Ling Han langsung menyadari bahwa Raja Dunia Bawah ke-9 ini adalah Master Sekte Tosat Corps Sekte. Atau dia pasti tidak akan memiliki hak untuk berkomunikasi dengan Ratu Divine Heavenly dan membuat Azure Phoenix Divine Empress sengaja menunggu penampilan ke-9 Raja Dunia Bawah. Kalian makan daging, jadi tidak bisakah kalian memberikan sup ini minum? Nin Underworld King berkata dengan acuh tak acuh, tampak sangat tenang. Namun, suaranya benar-benar mengerikan, seolah-olah itu berasal dari dunia bawah, dan mendengarnya akan membuat jiwa seseorang membeku. Sejak zaman kuno, kebaikan dan kejahatan tidak cocok, dan memusnahkan kalian semua adalah tanggung jawab kami. Azure Phoenix Divine Maiden bertekad. Baik, di sekitarnya, semua jenius yang berpartisipasi dalam ujian mengangkat tangan dan memanggil dukungan. 1000 korps sekte adalah target cemoohan, yang semua orang berseru untuk membunuh. Ling Han menggelengkan kepalanya ke dalam. 5 sekte dan Tosat Korps Sekte sebenarnya adalah burung dari bulu. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Namun, 5 sekte melakukannya dengan bersih, menggunakan 10.000 tahun untuk mencuci otak dunia, dan sekarang orang-orang ini hanya pengisap dikhianati hanya berpikir tentang itu menyedihkan. Celakalah terbesar adalah bahwa bahkan jika Anda mengingatkan mereka akan berpikir Anda mengatakan hal-hal yang menakutkan untuk dengan sengaja merusak reputasi 5 sekte besar itu. Mereka yang bisa berpikir dengan tenang adalah kelompok yang tidak banyak. Raja ke-9 dunia bawah tidak kesal, dan berkata, ada terlalu banyak orang yang bingung di dunia. Jika Tuan ini menulis semua pekerjaan kotor yang kalian lakukan dalam sebuah cerita pendek dan menjualnya ke seluruh dunia, apakah Anda akan mengatakan bahwa akan ada orang yang akan mempercayainya? Selama satu orang percaya, sebuah benih akan ditanam, dan benih itu akan menjadi pohon yang menjulang tinggi cepat atau lambat. Sebarkan kekeliruan untuk menipu orang, dan permaisuri ini akan menebasmu hari ini. Azure Phoenix Divine Empress berkata dengan dingin, dan menyerbu di mana Raja Underworld ke-9 dengan pedangnya. Weng,
Kilatan cahaya pedang melonjak ke langit ketika seorang pria luhur muncul, memegang pedang besar yang gelap. Cahaya gelap terjalin di sekujur tubuhnya, dan dia seperti dewa iblis yang bisa mendukung cakrawala dan menghancurkan dunia bawah. Ini adalah Raja Dunia ke-9 Tousat Corps Sekte. Sebagai perbandingan, Rong Huan Xuan adalah seekor goreng kecil yang mengandalkan Tri-Leaves Casket untuk merajalela. Dia sama sekali tidak sebanding dengan Raja Dunia bawah ke-9 sama sekali. Kalau begitu biarkan tuan ini mengalami teknik pedang Divine Empress. The Nin Underworld King melambaikan pedangnya dan mengajaknya bertarung. Itu jelas juga alat roh tingkat ke-10, dan itu adalah salah satu dari 3 harta sekte besar Tousat Corps Sekte, Demonic Noise Saber. Ketika Demonic Noise Saber diayunkan, suara yang sangat aneh beresonansi, dan gelombang suara bermanifestasi menjadi monster yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang, dan senjata, menebas Azure Phoenix Divine Empress. Berperanglah di langit, Azure Phoenix Divine Empress melonjak menuju langit. Sesuai keinginan kamu, The Nin Underworld King juga melonjak ke langit. 2 prajurit Shattering Void Tier yang hebat terlibat dalam pertempuran besar, tetapi senjata Nin Underworld King memiliki keuntungan, karena alat roh Heavenly Phoenix Sword sudah meninggalkan pedang dan dalam pertarungan sengit dengan Corpse King. Sekarang, Heavenly Phoenix Sword hanya senjata tajam tingkat 10, dan bukan alat roh. Bagi para elit di level mereka, celah kecil bisa memengaruhi hasil pertarungan, apalagi kehadiran alat roh. Di tempat kejadian, Raja Dunia bawah ke-9 memiliki keuntungan penuh, tetapi juga tidak mudah bagi elit di tingkat ini untuk dikalahkan. Azure Phoenix Divine Maiden dapat mempertahankan perlawanannya untuk waktu yang sangat lama, dan ketika roh alat Heavenly Phoenix Sword menekan mayat raja, situasi dalam pertempuran mereka akan berubah lagi. Nin Underworld King dibuat tenang, sama sekali tidak terburu-buru, dan berkata, "Permaisuri surgawi, kamu pikir sekte ini menunggu beberapa ribu tahun hanya untuk mayat raja yang normal?" Saat dia berbicara, mayat raja itu mengalami transformasi lain. Tubuhnya menyusut lagi dan menjadi hanya 60 meter, tetapi dahinya memanifestasikan mata lain. Mata ke-11, seketika, mayat raja mungkin tumbuh sangat besar, dan mengguncang Phoenix surgawi dengan satu serangan. Itu membuka mulutnya dan meludahkan cahaya gelap, yang seolah-olah belenggu, melilit Phoenix surgawi. Cahaya ini sangat cepat saat mengikat Phoenix surgawi, mengencangkan, dan benar-benar memanifestasikan, dengan paku tulang menembak, menembus ke tubuh Phoenix surgawi. Phoenix surgawi menangis kesakitan, dan ketika mengepakkan sayapnya, rasi bintang besar hancur di langit. Azure Phoenix Divine Empress mengungkapkan ekspresi terkejut, dan berkata, "Kamu mengambil Pawn of the Underworld, jika bukan karena berkat air Pawn of the Underworld, mayat raja pasti tidak akan menembus batas 10 mata." Dia seharusnya tahu, itu hanya karena Tousat Corps Sekte telah lama kehilangan pengetahuan tentang keberadaan harta sekte besar mereka beberapa puluh ribu tahun yang lalu. "Benar," kata Nin Underworld King berkata dengan angkuh. Permaisuri Azure Phoenix surgawi berpikir pendek, tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata, "Kolam Underworld berada dalam Million Treasure City. Jadi itu sebabnya Anda menghabiskan banyak upaya merencanakan untuk menjatuhkan kota itu." Seperti yang diharapkan dari permaisuri surgawi, betapa benar-benar sangat cerdas, Raja ke-9 dunia bawah bertepuk tangan. Untuk memelihara Raja Mayat ini, tuan ini mengambil semua air kolam, yakin bahwa Raja Mayat ini setidaknya dapat berevolusi menjadi Raja bermata 15, wajah Azure Phoenix Divine Empress berubah lagi dan lagi. Kali ini, dia akhirnya merasa sulit untuk ditangani. Chapter 669. Azure Phoenix permaisuri surgawi dipenuhi dengan rasa takut. Tidak ada yang tahu bahwa Tousat Corps Sekte benar-benar memiliki mata di tempat ini beberapa ribu tahun yang lalu dan sengaja meletakkan formasi khusus untuk mengubah mayat yang tak terhitung jumlahnya di bawah tanah, menggabungkan mereka menjadi Raja Mayat Super. Orang harus tahu bahwa tidak hanya ada makhluk hidup yang terkubur dari pertempuran hebat 10.000 tahun yang lalu. Ada elit yang kuat dari 20 milenium, 30 milenium, dan bahkan 100 milenium yang lalu di sini juga.
5 sekte besar hanya mengulangi pengalaman setiap 10 milenium. Restore Heaven Academy, misalnya, ada 10.000 tahun yang lalu dan 100.000 tahun yang lalu, dibangun di sini juga. Tapi, pada saat itu, Gunung Sembilan Naga tidak disebut Gunung Sembilan Naga. Ini selalu menjadi salah satu dari 3 medan perang besar di mana 5 sekte surgawi besar bertempur di pertempuran terakhir melawan seniman bela diri di tanah yang luas. Lebih dari beberapa ratus ribu tahun, berapa banyak elit yang dikuburkan? Mayoritas jelas terbuang menjadi abu, tetapi sisa-sisa kerangka para elit dalam 100 milenium baru-baru ini sebagian besar disimpan. Meskipun beberapa rusak berat, masih belum ada yang cocok dengan jumlah mayat di sini. Puluhan ribu mayat elit menyatu bersama, dikombinasikan dengan harta paling berharga Tausat Corps Sekte, air dari Pond of the Underworld, yang bahkan bisa menyadarkan kembali niat bela diri di beberapa mayat. Jadi seberapa kuat akan menjadi mayat raja? Kalian telah mengambil alih dunia ini selama bertahun-tahun, saatnya untuk menyerahkannya kepada kami, kata Raja ke-9 dunia bawah. Omong kosong, Azure Phoenix Divine Empress mendengus. Dia tahu Tausat Corps Sekte menciptakan Raja Mayat sedemikian rupa untuk melawan para elit yang akan turun dari pesawat surgawi. Dewa sejati bisa melepaskan kekuatan suci pada saat-saat penting, menembakkan serangan yang bahkan tidak bisa dihadang oleh lawan Shattering Void Tier. Namun, jika mayat raja ini terus tumbuh, itu benar-benar akan mencapai tingkat dewa, dan berdiri melawan mereka, itu tidak benar-benar perlu untuk melawan dewa. Selama itu bisa memblokir salah satu serangan dewa, maka dewa itu akan dikeluarkan oleh aturan dunia ini. Harga yang sangat mahal harus dibayar untuk datang ke sini dari alam dewa, dan tidak banyak orang bisa dikirim ke sini. Alasan memilih untuk memperbaiki semua makhluk hidup setiap 10 milenium adalah: pertama, perlu memberi waktu yang luas bagi tanah untuk pulih, memungkinkan seni bela diri dan lingkungan untuk mencapai puncak lagi. Kedua, harganya terlalu mahal untuk mengirim dewa turun sering, dan itu hanya bisa dilakukan setiap 10 milenium, atau bahkan 5 sekte surgawi besar akan sedih. Hehe, maka permaisuri surgawi, tidak ada salahnya untuk menonton iseng, kata Raja Dunia ke-9. Azure Phoenix Divine Empress mencibir, dan berkata, jangan lupa, Restore Heaven Academy tidak didirikan oleh sekte saya sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa permaisuri ini adalah satu-satunya tier Void Shattering yang terus menonton di sini, Nin Underworld King? Sepertinya kultivasimu telah berkembang lagi. Tepat saat Azure Phoenix Divine Empress menyelesaikan kata-katanya, seorang pria berpakaian putih juga muncul di langit. Peta pedang menyebar terbuka di belakangnya, bersinar dengan gemilang. Raja Pedang, mata Raja Dunia Bawah ke-9 mengerut, dia tampaknya merasa lebih takut padanya. Ling Han melihat segalanya, dan merasa aneh. Menurut informasi Feng Po Yun, Azure Phoenix Divine Empress sudah menjadi elit Shattering Void Tier yang sempurna. Tetapi Raja Pedang jelas belum mencapai lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Azure Phoenix Divine Empress bahkan memiliki True Phoenix Bloodline, jadi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia harus menjadi yang lebih kuat. Namun, dengan ekspresi Nin Underworld King, dia tampak lebih takut pada Sword King, yang merupakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Sword King meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya tenang ketika dia berkata kepada Azure Phoenix Divine Empress, Divine Empress, haruskah aku membantu kamu membunuh iblis ini, atau membunuh Corpse King itu terlebih dahulu? Mayat Raja, Azure Divine Phoenix Empress berkata tanpa ragu, dan dengan teriakan Phoenix, Phoenix Surgawi terbang kembali ke Heavenly Phoenix Sword. Roh alat kembali, dan alat roh ke-10 tingkat ini juga dipulihkan ke kondisi terkuatnya. Baik. Pedang Raja berkata dengan malu-malu, tampil sangat tenang dan tidak terburu-buru. Dia menutup jari-jarinya, membentuknya seperti pedang, dan menyerang ke arah mayat Raja. Adegan yang menakutkan muncul. Dia benar-benar menembakkan Sword Ray lebih dari 600 meter, menebas ke arah mayat Raja. Panjang pedang Ray menentukan kekuatan pedang Ray. Dia hanya menggunakan jari-jarinya untuk melepaskan pedang Ki. Namun itu lebih menakutkan daripada Azure Phoenix Divine Empress menggunakan alat roh ke-10 tingkat. Tidak heran dialah yang adalah Raja Pedang.
Mayat raja meletakkan tangannya di depan tubuhnya, dengan paksa mengambil pedang Rai ini. Lengannya langsung ditinggalkan dengan tanda pedang yang dalam, dan seluruh tubuhnya ditekan untuk meluncur mundur, menyekop keluar 2 parit yang dalam. Mayat raja meraung dengan marah, namun tidak berani menagih untuk bertarung, yang mengejutkan banyak orang. Raja pedang sebenarnya menakutkan raja mayat. Siapa yang bisa percaya? Raja dunia bawah ke-9 terbatuk ringan, dan berkata, "Sejak kalian berdua muncul, tuan ini mungkin harus lebih serius." Dia mengisap dengan mulutnya dan mengeluarkan panggilan aneh, dan seketika, 7 peti mati kuno tergelincir dari jauh. Peng, 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 tutup peti mati, dan 7 corpse soldier melompat keluar dari dalam. 9 mata, 9 mata, 9 mata. Semuanya adalah Corpse Kings bermata 9, kalian bermain dengan permaisuri surgawi. Adapun Raja Pedang, biarkan tuan ini menanganinya. Raja Underworld ke-9 mengguncang Demonic Noise Saber dengan ringan. Sword King, tuan ini telah lama mendengar pencapaianmu di jalur pedang telah mencapai tingkat Sword Heart Illumination. Sebenarnya, penguasaan tuan ini di jalur pedang juga tidak rendah, dan tuan ini telah lama ingin berdebat dengan kamu sedikit. Penerangan jantung pedang, Ling Han tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak heran pedang raja dianggap lebih serius meskipun jelas tidak cocok dengan permaisuri Azure Phoenix Divine di tingkat. Itu karena raja pedang sudah mencapai ekstrim di jalur pedang. Tidak hanya mencapai pedang hati, tetapi juga tingkat tertinggi. Sword Heart Illumination tidak ada yang tidak bisa dipotong, bahkan roh jiwa tidak terkecuali. Dagingmu kuat dan kebal, tidak masalah. Saya baru saja menyerang jiwa Anda, mengubah Anda menjadi zombie. Ling Han juga merasa sangat takut. Tubuhnya sebanding dengan logam langka 1 tingkat lebih tinggi dalam ketangguhan. Tetapi bahkan jika dia mencapai Shattering Void Tier, Sword King masih bisa memusnahkan roh jiwanya dengan serangan pedang. Ini pastinya lawan yang tak seorang pun berani meremehkan. Raja ke-9 dunia bawah segera melakukan serangan, tidak memberikan Raja Pedang kesempatan untuk menyerang Raja Mayat lagi. 7 Corpse Kings bermata 9 juga menuduh Azure Phoenix Divine Empress. Sekte 1000 mayat benar-benar hebat, jelas hanya ada Raja dunia bawah ke-9 saja, namun dia bisa secara bersamaan melawan Azure Phoenix Divine Empress dan Raja Pedang, memberikan waktu dan ruang bagi Raja Mayat untuk berevolusi. Kejahatan Raja Mayat meletus, air Pond of the Underworld beredar di dalam tubuhnya, menyebabkannya mengalami transformasi super cepat. Tetapi proses ini juga sangat menyakitkan, bahkan tubuh mayat prajurit yang tanpa rasa sakit bisa merasakannya. Sudah berangsur-angsur memasuki beberapa ribu tahun, dan belum lama ini, ia menerima suntikan air kolam, menyebabkan proses ini melompat tiba-tiba. Setelah bangun, proses ini masih dipercepat. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya berderak dengan keras, dan fragmen tulang yang tak terhitung jatuh. Tubuhnya menyusut dengan cepat, namun kehadirannya tumbuh dengan eksplosif. Dalam waktu singkat, mata lain tumbuh dari dahinya, 12 mata, bahkan lebih kuat. Transformasinya belum berakhir, karena tubuhnya terus menyusut, dan kekuatannya terus meningkat. Nin Underworld King tertawa keras. Skema yang telah dihabiskan sekte selama ribuan tahun untuk akhirnya menghasilkan buah. Begitu kolam Pond of the Underworld sepenuhnya diserap oleh Corpse King, itu benar-benar bisa bergabung dengan lebih dari 10.000 mayat, mencapai setidaknya tingkat 15 mata. Pada saat itu, pertahanannya sendiri akan tanpa tandingan di dunia. Pada saat ini, niat bela diri menjadi hidup, dan melawan Sword Heart Illumination, itu juga memiliki kekuatan pertahanan yang sangat besar, bahkan Sword King akan merasa sulit untuk melukainya. The Tausat Corps Sekte pasti akan bangkit dalam hidup ini. Chapter 670. Masing-masing dengan cadangan. Azure Phoenix Divine Empress bertarung melawan 7 Corpse Kings bermata 9. Sementara Sword King melakukan duel dengan Raja Dunia Bawah ke-9. Dan terakhir, Corpse King bermata 12 sedang menjalani transformasi di bawah mereka. Situasi menjadi sangat rumit. Jika Azure Phoenix Divine Empress bisa menerobos pengepungan dan kemudian memblokir Nin Underworld King,
Sword King akan dapat menghancurkan King Sebermata 12, langsung menghantamnya dengan Sword Heart Illumination untuk memutuskan roh jiwa Corpse King Bermata 12. Tanpa roh jiwa, Raja Mayat akan menjadi tentara mayat, dan tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, ancaman yang bisa ditimbulkannya akan terbatas. Jika mereka tertunda terlalu lama, memungkinkan Corpse King Bermata 12 untuk menyelesaikan transformasinya, berkembang menjadi bermata 15 atau bahkan lebih kuat. Jika kemudian bergabung dalam pertempuran, itu akan mampu menekan Raja Pedang dan Azure Phoenix Divine Permaisuri. Beberapa orang sudah mulai melarikan diri. Terus menyaksikan pertempuran membawa risiko yang sangat besar. Jika Tosat Corps Sekte menang, maka itu akan menjadi bencana bagi semua orang. Ling Han masih tenang. Dia masih memiliki menara hitam sebagai kartu truf, dan tidak takut tidak peduli seberapa berbahaya situasinya. Meskipun tidak satu pun dari kedua sisi baik, masih ada waktu sebelum pesawat surgawi turun. Saya masih dapat menemukan negara untuk membuka langit dan mencegah bencana, tetapi jika 1000 korps sekte memiliki keuntungan, maka semua makhluk hidup akan segera jatuh ke dalam kesengsaraan. Dia mengambil keputusan. Pedang di tangannya harus diarahkan ke Tosat Corps Sek sekarang. Namun, semua yang muncul di lapangan adalah makhluk menghancurkan Void Tier, dan tidak masalah jika dia menerjang, dia hanya akan berubah menjadi abu. Bisakah mayat kerangka diambil untuk mengutuk monster besar itu sampai mati? Ling Han menunjuk ke Corpse King Bermata 2 itu. Sebelumnya, itu terluka oleh Permaisuri Azure Phoenix Surgawi, roh alat Heavenly Phoenix, dan Raja Pedang, dan ada banyak fragmen tulang di tanah. Sejumlah besar, dia tidak akan percaya bahwa itu tidak akan mengutuk benda terkutuk ini sampai mati. Namun, masalahnya adalah, bagaimana dia mengambilnya? Daerah sekitarnya dipenuhi dengan fluktuasi aura Shattering Void Tier. Belum lagi, fisiknya saat ini hanya di tier transformasi dewa. Namun bahkan jika itu di surga tier, dia masih mungkin tidak bisa bertahan dari dekat. Silakan bertarung di langit, kata Ling Han dalam hati. Hanya jika orang-orang ini semua berlari ke langit untuk bertarung dengan sengit, barulah dia memiliki kesempatan untuk mengambil beberapa tulang putih ini dan mengutuk mayat raja raksasa itu sampai mati. Monster raksasa yang tidak sekarat ini pasti akan menjadi bencana yang super. Beast Snake King, kenapa kamu tidak keluar? Azure Phoenix Divine Empress tiba-tiba berteriak. Gaga, melihat kalian bertarung dengan antusias, tuan ini tidak ingin mengganggu kalian. Dengan tawa yang luar biasa, seorang lelaki tua muncul dengan tenang. Sosoknya sedikit bungkuk, tetapi memeriksa dengan seksama. Dia sebenarnya bukan bungkuk, tetapi agak bengkok seperti ular. Di belakangnya, ada juga siluet ular raksasa dengan kepala lancip dan datar yang memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan. The Beast Snake King, Earth Void Tier Elite Shattering Sekte Naga, Raja Ular, blokir mayat tua ini untukku. Aku akan membunuh Raja Mayat itu. Raja Pedang berkata dengan tenang. Fokusnya sekarang adalah pada mayat raja yang berkembang. Jika itu benar-benar mencapai tingkat 15 mata, maka seharusnya tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa membunuhnya. Pertahanannya akan tak terkalahkan. The Beast Snake King tertawa keras, dan berkata, tentu, serahkan tempat ini kepada tuan ini. Hubungan mereka jauh dari baik, tetapi sekarang mereka menentang Tosat Corps Sekte. Semua orang jelas berdiri di sisi yang sama. Raja Pedang segera dibebankan ke bawah. Raja Dunia Bawah ke-9 ingin menghentikannya, tetapi Raja Beast Snake segera menutupi dan memukul dengan telapak tangan. Lengannya benar-benar berubah menjadi ular sanca raksasa yang panjangnya lebih dari 3000 meter dan memutar di sekitar Nin Underworld King, dan dengan niat bela diri yang menakutkan diaktifkan dan pola-pola seperti urat nadi terpancar, Nin Underworld King terpaksa menangkisnya terlebih dahulu. Mencapai level mereka, tidak ada yang berani membiarkan lawan mereka menyerang sesuka hati. Itu benar-benar akan menyerahkan hidup seseorang. Sosok Sword King melesat ke bawah, dan dia hendak menutup jari-jari di tangan kanannya dan menebas, tapi sosoknya tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah tajam. Raja Pedang, apa yang kamu lakukan? Azure Phoenix Divine Empress segera berteriak.
Tuan ini menghalangi mayat tua ini bagi Anda bukan untuk Anda pergi jalan-jalan, Beast Snake King juga mengatakan dengan tidak senang. The Nin Underworld King mengungkapkan senyum muram, seolah kemenangan ada dalam genggamannya. Toussaint Corpse Sek bersekongkol selama beberapa ribu tahun, dan bahkan baru-baru ini menyuntikkan Corpse King dengan air dari Pond of the Underworld, salah satu dari 3 harta paling berharga dari sekte mereka. Berencana sedemikian teliti, tidakkah mereka siap menghadapi krisis? Sebaliknya, mereka benar-benar siap, dan itu adalah 5 sekte besar yang tertangkap basah. Namun, musuh tangguh apa yang dihadapi Raja Pedang? Keluar. Raja Pedang memandang ke sudut, tatapannya seperti pedang menembus kekosongan. Seperti yang diharapkan dari Raja Pedang. Saya hanya mengungkapkan sedikit niat membunuh, dan Anda menemukan saya. Sosok muncul dari udara tipis. Dia sepertinya bisa bersembunyi di udara, muncul tiba-tiba dan tampak sangat aneh. Orang ini mengenakan jubah dan dibungkus sepenuhnya dari kepala hingga kaki. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia terlihat, dan jika bukan karena suara jantannya, bahkan jenis kelaminnya tidak dapat ditentukan. Namun, menilai hanya dari suara itu tidak dapat diandalkan karena para ahli benar-benar dapat mengubah suara mereka sendiri. Mencapai tingkat kita, namun masih perlu bersembunyi di bayang-bayang. Betapa buruknya junjunganmu bagimu agar tidak berani menunjukkan diri kepada orang lain, Sword King berkata kepada pria berjubah dengan maksud yang jelas untuk mendorongnya. Pria berjubah tidak peduli sama sekali, tetapi mengikuti nada pedang raja dan berkata, "Benar, aku tentu saja jelek. Lebih baik orang lain tidak melihatku." Dia tidak punya niat untuk bertindak sama sekali, karena misinya adalah untuk memblokir siapapun yang menyerang mayat Raja Besar. Selama pihak lain tidak menyerang, dia jelas senang bisa santai. Raja Pedang menatap orang lain, kehadiran orang ini tidak jelas, terlihat sangat normal, tetapi justru inilah yang membuatnya merasa merepotkan. Kembali ke keadaan alami dan menjadi tak terduga. "Apakah tuanmu ada di sini atas permintaan Raja Dunia Bawah ke-9? Tanya Sword King. Tepat sekali. Pria berjubah itu mengangguk. Misinya adalah mengulur waktu. Jadi dia jelas tidak keberatan berbicara dengan Raja Pedang tentang beberapa hal yang tidak penting. "Apa manfaat yang diberikan Nin Underworld King padamu?" Dia menunjuk dirinya sendiri, Permaisuri Azure Phoenix, dan Beast Snake King, mengungkapkan senyum samar, dapat memberimu 2 kali lipat. Benar-benar usul yang menyentuh, tapi kurasa kalian tidak bisa memberikannya kepadaku, kata pria berjubah itu. Katakan, apakah kita bisa atau tidak, itu yang harus kita putuskan, kata Raja Pedang sambil tersenyum. Pria berjubah itu tertawa keras, dan berkata, Raja Pedang apa? Menyembunyikan pedang di setiap kata, mencoba menangkap identitas saya. Bagi para elit di tingkat mereka, harta yang mereka butuhkan sangat langka, dan akan mudah ditebak identitas orang lain dari titik itu. Sayangnya, bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak mungkin menebaknya. Jadi mengapa tidak mengatakannya? Pedang Raja berkata sambil tersenyum. Pria berjubah itu mengangkat bahu, dan berkata, serang, dan kamu akan tahu. Raja Pedang menatap pria berjubah, dan setelah beberapa saat, dia mengungkapkan roh pertempuran yang mengamuk. Dengan menjabat tangan kanannya, pedang panjang muncul, dan seluruh auranya mulai meroket. Meskipun dia awalnya sangat kuat, itu tampak seperti pedang surgawi yang tersembunyi di balik sarungnya, dan pada saat ini, pedang yang tajam akhirnya terhunus. Sinar cahaya bersinar ke segala arah, supremasi atas semua. Pria berjubah itu tidak terpengaruh, dan hanya berdiri dengan tangan di belakang, tampak sangat sombong. Raja Pedang menyerang, dan siu, pedang panjang itu diacungkan, pedang Ki melonjak ke langit. Peng, 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 bintang-bintang di langit hancur berkeping-keping lagi, berubah menjadi hujan meteor. Pedang Ki bertabrakan, namun pria berjubah itu hancur secara aneh saat dia berubah menjadi bidang kabut, mengelilingi Raja Pedang. Bersambung ke chapter 671. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.